Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya pada teman-teman semuanya, yang baik yang dari Rumah Sakit Lancang Kuning maupun dari Rumah Sakit Dompet Duafa yang lain ya. Sambil kita menunggu, sebenarnya sini sudah telat 10 menit dari jadwal yang kita sepakati, tapi alhamdulillah semoga teman-teman ini sudah cukup mewakili juga ya dari setiap unit, sehingga bisa ikut. Yang belum tolong di woro-woro ya, yang masih di rumah juga, yang tidurnya kemiringan itu biar tegak lagi harus ikut ini ya, LK Talk. Siapa tahu kemiringan ya di rumah tidurnya. Oke. Baik teman-teman semuanya, mungkin ada dokter juga yang ikut ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mari untuk awalan kita mulai LK Talks batch ke-9 ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di batch 9 ini alhamdulillah Rumah Sakit Lancang Kuning terus mengadakan ya, berarti ini udah bulan ke-9, berarti sebulan sekali Kang Deni ini dilaksanakannya. Sudah banyak kita mengundang, dulu ada Dokter Gamal juga, terus dan beberapa tokoh yang lain, ada Dokter Koko juga pernah kita undang. Nah, jadi untuk kesempatan pada siang hari ini kita akan bincang santai dengan salah satu tokoh inspiratif juga ini ya teman-teman, dokter-dokter yang menyaksikan. Dr. Dhani Ferdian, MKM, spesialis kedokteran keluarga layanan primer ya kan? Ya, Ini betul, Dokter Dipta. masih agak-agak asing gitu ya. Tapi Unpad Dulu, yang pertama ya Kang ya? Yang ya angkatan pertama dia fresh from oven lah. Jadi ya dari pertamanya 2019 kan, kemudian dikukuhkannya itu baru 2020. ya. Kayak gitu. Tapi di Riau saya pernah ketemu ada dokter yang spesialis dulu DLP ya Kang namanya. Ya, dulu DLP itu dia bikinannya Kemenkes. Kalau Oh. sekarang kedokteran keluarga layanan primer dia di bawah Kolegium Kedokteran Keluarga. Oh, Jadi baik. sekarang pun DLP nanti tetap harus disetarakan lagi jadi spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Kayak gitu. Oke, baik. Dan semua prodi juga nanti prodi DLP berubah, Dokter Dipta. Jadi bukan DLP namanya, jadi prodi KKLP dan harus melalui resertifikasi ulang lagi sih sebenarnya. Oh, gitu. Kayak gitu. Iya. Udah ada 2 berarti ya Kang ya, sama UI ya? Sebenarnya kalau untuk dia pengangkatan spesialis, karena kedokteran keluarga layanan primer itu kan baru pertama. Jadi dia diangkatnya sama kolegium. Jadi gak ada universitas yang menghasilkan lulusan Dokter Nggak Dipta. ada. Nah, kolegium ini dia mengangkat, mensertifikasi beberapa dosen untuk dijadikan dosen-dosen pertama untuk prodi-prodi kedokteran keluarga layanan primer. Jadi Oh, memang beda dengan DLP jadinya gitu. beda ya? Walaupun pada prinsipnya sih, pada pelaksanaannya ya sama-sama juga, cuma beda kewenangan kan yang mengeluarkan kompetensinya lah gitu. Kalau dulu DLP programnya Kementerian Kesehatan kan gitu. Sementara kalau ini kolegium yang di bawah ini juga gitu. Ya. Seperti itu. Ya panjang lah Jadi prosesnya. teman-teman yang di sini nakes-nakes ini spesialis yang mungkin ke depan akan mulai banyak ya. Ya. Kemudian Dr. Dhani juga dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau penerima apresiasi 1 Indonesia Award 2015 dan founder Volunteer Doctors dan pejuang kesehatan 2017 kerjasama Dompet Duafa dan PT TEP ya waktu itu. Jadi kita membahas kemarin saya hubungi Dr. Dhani untuk lebih pasnya karena mengingatkan tentang pertemuan di haji, terus saya tuh jadi keingetan Kang Dhani, kenapa nggak saya undang aja gitu. Jadi akhirnya berlanjut dengan saya langsung menewak kalau bahasa Sundanya Kang Dhani untuk mengisi di LK Talk kita di Rumah Sakit Lancang Kuning.
Nah, temanya saya nggak mau COVID terus ya. Seringkali COVID ya akhirnya jenuh juga kan teman-teman. Beberapa kali bahkan kita bawa tema-tema yang out of the box seperti masalah financial planning gitu-gitu ya. Karena nakes mungkin nggak kepikiran tuh nyampe rumah udah capek misalnya. Ya, jadi financial planning juga pernah. Nah, ini yang mau kita bawa beda lagi nih ya. Ini adalah ekspertisenya Dr. Dani, yaitu tentang inovasi layanan publik bidang kesehatan, menjawab tentang masa depan ya. Yang kita tahu sekarang di berbagai lini mungkin sedang diuji ya dengan perubahan yang sangat tiba-tiba dari pandemi ini, sehingga menuntut siapapun organisasi manapun dan juga perusahaan apapun ya bidang apapun untuk beradaptasi ya. Siapa yang tidak beradaptasi mungkin tidak akan survive gitu, dan terbukti banyak yang bangkrut, banyak yang tutup, banyak yang akhirnya kena PHK dan sebagainya. Nah, bidang kesehatan adalah bidang yang kita geluti teman-teman di sini, tidak lepas dari bagaimana kita harus mencari inovasi-inovasi. Nah, itu yang terus kita gali ya, terutama dari yang di manajemen ini yang kita bahas setiap hari apa yang harus kita lakukan yang terbaik, inovasi apa yang bisa dilakukan. Nah, dewasa ini banyak ya inovasi-inovasi yang muncul di Indonesia ya, seperti Good Doctor ya, apalagi ya, telemedicine ya, Halodoc, banyak ya. Tapi tidak terlepas yang sifatnya juga inovasi-inovasi yang ada di masyarakat. Nah, itu banyak juga ya. Sampai sekarang dokter itu bikin kreatifnya itu bikin sebagai dokter yang secara sukarela itu untuk konsultasi kesehatan ya, gratis gitu. Kayak Kang Dani kayaknya iya juga ini. Kang Dani ya. Jadi banyak sekarang. Nah, oke, tanpa panjang lebar, terima kasih untuk awalannya dari saya pembuka itu. Mari kita dengarkan dan juga simak ya. Lebih kepada diskusi teman-teman, kalau mungkin di unitnya masing-masing atau di rumah sakitnya yang lain ya, rumah sakit yang lain ada inovasi yang pengen dieksekusi tapi terhambat. Nah, mungkin ini adalah salah seorang pakarnya dari Jawa Barat. Oke, tanpa banyak lebar, terima kasih waktunya dari ini hostnya sebenarnya ada yang lain. Silakan Dokter Dani, waktu dan Ya, Zoom dipersilakan. baik. Terima kasih Pak Direktur nih sahabat saya Dr. Pradipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, sahabat-sahabat, rekan-rekan semua. Ini alhamdulillah saya masih bisa berkesempatan silaturahim dengan Dr. Dipta ya. Dr. Dipta kita terakhir mungkin ketemu di 2019 kali ya, Dr. Dipta ya? Di Braga terakhir, Braga. Ya, kita ketemu sering di Jakarta, di Braga, sampai di Mekah gitu kan. Iya. Sebelum pandemi kita sering Masya Allah. ketemu lah, dan alhamdulillah karena walaupun sekarang nggak ketemu, media sosial pun masih tetap bisa menjalin silaturahim kita ya. Dari silaturahim media sosial kita bisa silaturahim, ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Ya insya Allah sebenarnya kalau bicara pakar sih enggak juga ya gitu. Sebenarnya teman-teman bisa banyak belajar juga langsung dari Dokter Dipta. Cuma mungkin di sini Dokter Dipta saya cuma sekedar sharing aja ya gitu. Sharing Siap. berkaitan dengan apa-apa yang mungkin pernah dan sedang dilakukan untuk kita sama-sama belajar. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, mungkin berkaitan dengan inovasi, nanti yang akan saya sharing itu beberapa pengalaman yang mungkin sudah dilewati dari 2009 lah, insya Allah. Jadi ketika di 2015, alhamdulillah kita diamanahi satu penghargaan gitu ya, karena inovasi yang kita lakukan dalam sebuah aktivitas sosial yang menggerakkan anak-anak muda bidang kesehatan. Pada saat itu Kemenpora dan Satu Indonesia Award kasih pengakuan lah Dokter Dipta ya berkaitan dengan kegiatan yang kita lakukan bersama volunteer doctors. Dan di 2016 alhamdulillah kita juga bisa bantu Kota Bandung pada saat itu. Kita bikin sebuah layanan kesehatan mobilitas melalui sepeda motor, ambulan motor, yang kemudian dinamai layak rawat oleh wali kota pada saat itu, dan ya alhamdulillah itu kami yang mengusulkan gitu. Jadi di 2016 kita coba dorong
inovasi layanan kesehatan kegawat daruratan menggunakan sepeda motor. Dan di tahun 2017 pun itu dapat penghargaan dari gubernur, kita dapat anugerah prakarsa berkaitan dengan kondisi itu, dan sekarang juga banyak didiseminasi di kota kabupaten lain karena gubernurnya kan wali kota pada saat itu. Di tahun 2017 juga kita pernah bikin sebuah inovasi layanan kesehatan berupa bentuk edukasi kesehatan bagi disabilitas rungu wicara. Pada saat itu kita dapat juara 1 dari Permata Bank Syariah di tahun 2017 kalau tidak salah. Ya. Kemudian di 2018 inovasi kita bikin lagi layanan kesehatan gigi mobilitas dan itu masuk juga finalis anugerah prakarsa dari Jawa Barat. Nah, dan alhamdulillah sejak 3 tahun ke belakang saya diamanahi jadi tim penilai kompetisi inovasi layanan publik di Provinsi Jawa Barat, dan sedikit banyak kita banyak nih mengulik inovasi-inovasi bidang kesehatan yang insya Allah itu semua yang nanti akan disampaikan pada kesempatan siang hari ini, Dr. Dita. Jadi kita nggak banyak kuliah atau nggak banyak materi lah, tapi lebih ke arah bagaimana pengalaman-pengalaman itu membawakan kita pada satu upaya gitu ya membangun inovasi yang baik. Itu tuh hal-hal apa saja yang harus kita siapkan atau hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan dalam membangun sebuah inovasi sehingga inovasi yang kita buat itu dia bisa benar-benar bermanfaat dan berkelanjutan. Kurang lebih seperti itulah pengantarnya, dan saya izin share screen ya kalau begitu. Boleh nggak Dokter Dipta saya kasih akses dulu karena nggak bisa share screen nih, harus dijadikan co-host. Nah, oke, sip. Terima kasih. Ya, mangga. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, itu tadi pengantarnya. Dan mungkin sekarang ini saya punya waktu berapa menit untuk menyampaikan materi ini, Dokter Rita? Kurang lebih 30 menit, Kang. 30 menit, baik. Ya. Topik yang akan kita bawakan pada kesempatan hari ini, bagaimana kita bisa membangun sebuah inovasi layanan publik di bidang kesehatan untuk menjawab tantangan masa depan. Nah, dari beberapa pengalaman yang tadi saya jalani dan juga dari beberapa hal yang kami review terhadap inovasi-inovasi layanan publik yang ada khususnya di Jawa Barat, maka kami temukan beberapa hal yang mungkin harus disiapkan ketika kita semua ingin membangun sebuah inovasi khususnya di bidang kesehatan. Nah, sebelum ke sana, kita ketahui bersama lah bahwa Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, pada saat ini ya kita memerlukan sebuah percepatan ya untuk memberikan pelayanan kepada publik yang itu di luar dari kebiasaan atau di luar dari rutinitas supaya timbul sebuah percepatan dalam melakukan pelayanan terhadap publik. Ya, mau nggak mau, suka atau nggak suka, inovasi itu adalah sebuah keniscayaan yang mesti kita lakukan untuk bertahan. Kalau kata Dokter Dito tadi kan, kalau kita mau adaptasi, ya kita harus berinovasi. Ya gimana enggak lah, misalkan tadi udah dikasih contoh sama Dokter Dipta. Sekarang kalau kita masih bergerak pada layanan kesehatan yang konvensional gitu ya di tengah pandemi seperti ini, maka kan sulit. Ya, bahkan tidak hanya pandemi sebenarnya. Sebelum pandemi pun banyak inovasi yang sudah dilakukan gitu ya, dan itu memang menjadi sebuah keharusan. Nah, maka suka atau nggak suka gitu, inovasi itu tuh harus jadi sebuah hal yang terus diupayakan agar bisa memberikan nilai tambah, nilai lebih pada sebuah layanan yang kita berikan. Nah, kalau kita bicara inovasi sebenarnya secara definisi ya ini semua kita semua sama-sama tahu lah. Kalau bicara inovasi, maka yang harus ada adalah sebuah proses ya dengan memikirkan atau mengimplementasikan pemikiran yang lebih baik. Jadi kalau kita bicara inovasi, maka konten atau poin yang pertamanya adalah sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang akan kita implementasikan itu mesti lebih baik. Jadi kalau lebih buruk itu bukan inovasi namanya. Jadi kunci pertamanya kita harus memikirkan sesuatu yang lebih baik ya. Dan sesuatu yang lebih baiknya itu tuh bisa menghasilkan hal baru. Itulah inovasi. Ya. Nah, hal barunya apa? Bebas, mau produk, mau jasa, mau proses bisnis, dan kebijakan atau hal-hal lain, itu bisa dikatakan sebuah inovasi. Jadi, inovasi itu tidak melulu berkaitan dengan tools teknologi. Jadi kayak kita bikin sesuatu itu dikatakan inovasi itu belum tentu. Sebuah sistem yang dibikin di sebuah rumah sakit, sebuah pelayanan yang dibuat di rumah sakit, ya sebuah kebijakan yang ada di rumah sakit itu pun bisa jadi bagian dari inovasi. Selama ya hal tersebut adalah sesuatu yang lebih baik dan menghasilkan hal baru. Ya, dan definisi lainnya dikatakan bahwa inovasi itu tidak hanya
bicara mengenai gagasan. Jadi kalau kita cuma bicara gagasan, ide, konsep-konsep tanpa diimplementasikan, maka itu pun belum seutuhnya menjadi sebuah inovasi. Tapi bisa saja itu hanya sebuah gagasan atau portofolio yang belum tentu terbukti bahwa benar inovasi itu memberikan sesuatu nilai tambah yang lebih baik. Kurang lebih seperti itulah. Jadi sebagai pengantar sebelum ke teknis, kalau kita mau ngomongin inovasi, maka yang harus ada di pikiran kita semua adalah kita akan membuat sesuatu yang mestinya lebih baik, memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya, ya. Dan sesuatu yang kita pikirkan lebih baik itu harus memiliki kebaruan, keunikan, kebaruan atau nilai tambah, ya. Dan itu tidak hanya menjadi sebuah konsep atau gagasan, tapi juga mampu diimplementasikan. Nah, itulah inovasi. Kurang lebihnya kalau bicara definisi seperti itulah. Dan kalau kita bicara inovasi, ya tadi saya sampaikan bahwa inovasi itu tidak melulu berkaitan dengan produk, baik itu barang atau jasa. Tapi juga bisa sistem atau bisa prosesnya, ya, baik itu teknologi ataupun secara organisasi. Jadi kalau kita bicara inovasi di layanan kesehatan di rumah sakit, bentuknya macam-macam, mau kebijakannya, mau sistemnya, mau struktur organisasinya, mau barangnya, mau produk jasanya atau apa. Ya, karena itu bisa dikatakan sebuah inovasi selama memenuhi prasyarat tadi, ya. Lebih baik dan memiliki kebaruan, ya. Dan itu tidak hanya digagas saja tapi juga coba diimplementasikan. Dan sebuah inovasi yang baik, ya, dia harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut. Yang ini nanti secara detail akan dijelaskan satu persatu lah, ya. Bahwa tadi yang pertama, ketika Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ingin membuat sebuah inovasi, maka apa kebaruannya? Apa nilai tambahnya? Apa keunikannya? Ya, boleh nggak kita membuat sebuah inovasi meniru dari inovasi yang lain yang ada di rumah sakit lain? Boleh, ya. Tapi ada nggak kebaruan atau dalam konteks rumah sakit kita, apa yang membedakan dengan inovasi tersebut? Maka ketika kita memiliki kebaruan itu dikatakan memiliki unsur inovasinya. Tapi bisa nggak sih dok gitu kalau seandainya kita tiru plek-plek sama persis itu dikatakan inovasi? Oh itu bukan. Itu bukan sebuah inovasi, ya. Tapi apakah itu salah dilakukan untuk rumah sakit kita? Ya nggak salah juga. Karena kan sebuah inovasi yang baik pun nanti, ya, dia sebaiknya juga bisa dapat direplikasi oleh tempat-tempat yang lain. Jadi ketika kita menggunakan inovasi yang digunakan oleh tempat lain di tempat kita, itu bukan inovasi. Tapi apakah itu boleh dilakukan? Sangat boleh. Karena bisa jadi kemanfaatannya pun besar didapatkan bagi rumah sakit kita. Ya, maka salah satu unsur inovasi yang baik pun sebenarnya itu inovasinya harus dapat direplikasi. Ya. Dan yang berikutnya, inovasi itu tentu harus efektif. Artinya, dia memang bisa memenuhi atau menjawab permasalahan atau kebutuhan yang ada. Ya, dia tepat sasaran, tepat guna. Ya, jangan sampai dengan adanya inovasi malah nambahin masalah gitu kan. Nah, makanya dia harus efektif. Dan jelas manfaatnya bisa diukur. Ya, nanti ini kita akan banyak bicara tentang manfaat. Dan tentunya inovasi ini pun harus bisa berkelanjutan. Jadi jangan sampai cuma gebiar doang di bulan itu, setelah itu hilang dan habislah gitu inovasi itu tanpa dilakukan lagi ke depannya. Jadi ini beberapa aspek lah yang nanti akan kita bahas lebih detail satu persatu ya karena waktu kita terbatas. Nah, mengawali sebuah inovasi, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebenarnya inovasi ini tidak berbeda atau kalau kita bicara membuat inovasi itu tidak bisa terpisahkan dari sebuah program manajemen cycle atau problem solving cycle. Teman-teman mungkin saya rasa sudah tahu lah bahwa ketika kita ingin membuat sebuah program, ya, kita tentu membuat program itu berangkat dari masalah. Apa sih analisis situasinya dulu? Bagaimana kita merumuskan masalahnya? Setelah itu bagaimana dari sekian banyak masalah kita memprioritaskan masalah yang ada, dari sekian banyak prioritas masalah yang ada, kita prioritaskan satu, kita cari beberapa kemungkinan yang mengakibatkan penyebab masalah ini muncul, lalu kita bikin berbagai alternatif solusi untuk menyelesaikan berbagai penyebab masalah yang tadi, dan kita prioritaskan mana alternatif solusi yang kemudian akan kita ambil dan kita definisikan programnya apa, goals-nya apa, ya, sumber daya yang diperlukannya apa, prosesnya bagaimana, timeline-nya seperti apa, bagaimana kita mengevaluasinya. Nah, di proses inilah sebenarnya inovasi itu banyak bermain. Jadi,
Sebenarnya kalau bicara inovasi, dia tidak boleh mengesampingkan urutan problem solving cycle seperti ini. Inovasi memang berada pada tahapan atau pada fase di mana kita sedang merencanakan sebuah program. Tapi nggak bisa ujuk-ujuk atau tiba-tiba kita startnya di sini. Tetap kita harus start dari analisis situasi dulu, analisis masalah dulu gitu. Dan seterusnya sampai kemudian kita merencanakan inovasinya apa, mengerjakan itu dan kemudian melakukan evaluasi. Yang selama ini kami banyak temukan di lapangan adalah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan tanpa mereka jelas bagaimana mengukur inovasi tersebut. Jadi banyak orang itu bikin inovasi tapi tanpa melalui proses seperti ini gitu. Karena ketika kita merencanakan sebuah inovasi, ya, evaluasinya pun sudah direncanakan sebelum inovasi itu diimplementasikan. Jadi ketika kita bikin sebuah program atau pelayanan inovasi di rumah sakit, ya, sebelum itu dilakukan, kita sudah merencanakan sampai pada bagaimana kita menilai keberhasilan inovasi ini dan bagaimana caranya, aspek-aspek apa saja yang harus dilihat, itu tentu harus disiapkan dari bagian perencanaan. Nah, maka sebenarnya bicara inovasi, itu nggak beda jauh dengan bicara bagaimana program management cycle atau problem solving cycle. Yang memang titik beratnya ada pada penyusunan program nantinya. Bagaimana bikin program ini menjadi inovatif. Tapi si penyusunan program ini tentu harus didasari pada serangkaian kegiatan yang lainnya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, langkah pertama yang mesti kita lakukan ketika kita akan menyusun sebuah inovasi adalah kita harus bisa menentukan rumusan masalah apa yang dihadapi. Jadi nggak bisa tiba-tiba di rumah sakit kita bikin inovasi tanpa kita menganalisis masalahnya apa. Kita bikin aja inovasi di rumah sakit, wah ini kayaknya keren nih, bikin kayak gini gitu ya, melek teknologi banget gitu. Nah, padahal masalahnya apa? Jadi tetap yang pertama, kita harus bisa menjelaskan latar belakang masalahnya apa dan masalahnya itu tuh bisa terukur. Kalau di rumah sakit mungkin gitu, ketika kita bikin sebuah inovasi layanan, ya, maka kita bikin hal tersebut karena misalkan tuh memang ketika kita melakukan survei kepuasan kepada masyarakat, misalkan tuh antrean tuh panjang dan masyarakat tuh jadi nggak puas gara-gara itu dan skornya jelek. Nah, gara-gara skor yang jelek itu, maka Bapak Ibu sekalian di sini bikin sebuah inovasi bagaimana cara mempercepat antrean di rumah sakit gitu ya, berdasarkan data tersebut. Jadi memang yang harus diperhatikan ketika kita akan membangun sebuah inovasi adalah tentukan latar belakangnya apa yang secara terukur itu bisa nampak gitu ya. Kemudian selain besaran masalahnya, ya, kelompok masyarakat atau populasinya itu siapa? Ya, sehingga ketika Bapak Ibu sudah berhasil menentukan apa masalah dan siapa sasarannya, Bapak Ibu bisa menentukan apa tujuan dari inovasi ini dibuat, dan dari situ Bapak Ibu bisa menentukan gitu. Apa saja nanti indikator yang bisa dinilai untuk melihat keberhasilan inovasi saya. Ya, maka step pertamanya adalah Bapak Ibu harus bisa menjelaskan latar belakang ini secara baik. Jadi jangan sampai bikin sebuah inovasi yang tidak dilandasi pada masalah yang jelasnya apa. Ya, maka nanti Dokter Dipta dan teman-teman manajemen kalau mau bikin inovasi, ya ini harus jelas, ya, harus jelas berdasarkan data kenapa kita akan membuat sebuah program inovasi tersebut, ya. Yang berikutnya, nah ini contoh lah. Ini contoh latar belakang atau inovasi yang disampaikan dari salah satu bidang kesehatan di Jawa Barat, ya. Kenapa dia bikin program pencegahan stunting di sekolah-sekolah, ditampilkan datanya. Kenapa sih mereka bikin program itu? Karena datanya seperti ini di Kota Bogor seperti ini datanya gitu kan dan seterusnya lah, ya. Jadi kita lampirkan seperti itu. Dan yang berikutnya juga gitu ya, coba perhatikan ketika kita akan bikin sebuah inovasi tersebut, inovasi itu bisa berkontribusi ya terhadap capaian SDGs gitu. Nah, ini kepentingannya apa? Ini kepentingannya sebenarnya lebih kepada institusi sih. Ketika kita bicara kita bikin sebuah inovasi, inovasi ini berkontribusi terhadap SDGs yang mana, ya, tujuan yang mana, dan kalau di di rencana strategis di RPJMN kita itu untuk menyelesaikan masalah yang mana. Kenapa ini penting? Kita harus tahu ini bisa mengatasi masalah yang mana, karena secara institusi, biasanya institusi itu akan dimintakan pelaporan bagaimana upaya-upaya yang mereka lakukan bisa mendongkrak pencapaian SDGs. Kalau teman-teman DD mungkin sangat paham lah, bahwa DD pasti akan di Dompet Duafa akan didorong. Program-program yang mereka lakukan akan mendorong pencapaian SDGs yang mana. Tidak hanya Dompet Duafa,
swasta pun gitu ya, corporate social responsibility, kegiatan-kegiatan CSR yang mereka lakukan, mereka harus bikin annual report-nya pun yang berkaitan dengan bagaimana dia mencapai SDGs yang keberapa. Ya, bahkan tidak hanya itu, pemerintah pun gitu ya, SKPD di kota kabupaten atau di rumah sakit milik pemerintah pun, ketika mereka membuat sebuah inovasi, kami di provinsi gitu ya akan meminta laporan kepada mereka, inovasi ini berkontribusi terhadap capaian SDGs yang mana. Bahkan ini tidak hanya sampai pada satuan kerja perangkat daerah kota kabupaten atau provinsi. Kementerian Pan-RB ketika dia menggelar kompetisi sistem inovasi layanan publik secara nasional untuk seluruh Indonesia, dia pun akan bertanya, ya, inovasi ini untuk berkontribusi terhadap capaian SDGs yang mana, poin keberapa, ya, dan dari indikator tersebut tujuan apa yang ingin dibantu diselesaikan dengan target yang Indonesia miliki. Jadi alangkah baiknya pun nanti ketika Bapak Ibu membuat inovasi, kita coba kaitkan inovasi tersebut akan mendorong pada kontribusi SDGs yang mana. Ini sih sebenarnya kepentingannya lebih kepada institusional ya, karena institusional itu akan sering banyak dimintakan berkaitan dengan laporan ini, ya. Nah, deskripsi inovasi ya secara singkat kita harus bisa menjelaskan gitu ya, inovasi itu tuh seperti apa sih ketika kita bikin, tadi udah tahu masalahnya apa, kita tahu tujuannya apa, dan habis itu kita akan menjelaskan inovasinya seperti apa. Hasbullah Abdul Majid. Ini saya kasih contoh deskripsi inovasi ya, yang dilakukan oleh salah satu rumah sakit. RSUD Hasbullah Abdul Majid ini kalau tidak salah di Bekasi, dia punya inovasi namanya Sitaro, siap antar obat. Jadi dia bikin aplikasi Sitaro ini ya untuk menyelesaikan masalah antrean di rumah sakit tersebut, khususnya untuk antrean pada penyakit-penyakit tidak menular yang mayoritas pasiennya adalah orang tua, yang ketika pasien-pasien di sana itu ketika ngantri obat itu bisa sampai 2-4 jam. Dan pasiennya banyaknya adalah lansia. Nah, makanya RSUD Hasbullah Abdul Majid ini mereka bikin ya inovasi namanya Sitaro. Maka setelah si lansia-lansia tadi berobat, beres dari poli penyakit dalam, mereka pulang dan obat nanti akan diantarkan ke rumahnya masing-masing dari pasien tersebut. Ya. Dan bahkan mereka membangun kemitraan dengan warga setempat untuk menjadi drivernya. Ya, bahkan mereka juga bikin aplikasi sendiri nih, farmasi Sitaro, driver Sitaro, dan lain sebagainya. Jadi ini contoh. Misalkan tadi masalahnya adalah ketidakpuasan pasien karena adanya antrian yang panjang pada saat pengambilan obat di poli lansia, katakanlah demikian, atau di poli penyakit dalam, gitu ya. Oleh karena itu manajemen mencoba menyelesaikan masalah ini, ya khususnya untuk siapa? Untuk pasien-pasien lansia. Ya, untuk pasien-pasien lansia tadi sasarannya tujuannya ya untuk meningkatkan kepuasan pasien ya dan juga untuk mengurangi antrian dan kerumunan di rumah sakit tersebut. Maka mereka bikinlah sebuah inovasi namanya Sitaro ini. Deskripsinya kurang lebih seperti itu. Nah, ketika kita bicara inovasi ini harus bisa menjelaskan kebaruan, nilai tambah atau keunikan. Ya. Jadi kita harus bisa menjelaskan apa sih kebaruannya, apa sih nilai tambahnya, apa sih keunggulannya. Ya, dengan model penyelesaian masalah yang sudah ada sebelumnya. Ya, karena kalau kita tadi bicara aja, contoh yang Sitaro tadi kan aplikasi untuk pengantaran obat kan udah ada. Nah, bagaimana kita bisa menggambarkan bahwa inovasi seperti itu berbeda dengan inovasi yang ada sebelumnya, misalkan sistem pengantaran obat di rumah sakit atau di layanan kesehatan. Nah, kita harus bisa menjelaskan hal tersebut. Contoh, ini kalau misalkan Sitaro, ya. Sitaro tadi tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini tuh mengadaptasi dari pelayanan antar obat yang ada. Misalkan apa? Halodoc, ya. Tapi apa yang membedakan? Halodoc tuh berbayar. Ya, sementara kalau Sitaro ini enggak. Ya. Atau ada nih Gancang Aron dari RSUD Blambangan. Dia juga melakukan pelayanan antar obat gratis, tapi kerjasama dengan CSR platform digitalnya Gojek. Nah, tapi kalau si Sitaro ini dari manajemennya dia berkatakan bahwa yang membedakan atau nilai tambahnya dibandingkan dengan inovasi-inovasi serupa adalah bahwa ini semua dikelola oleh RSUD kami sehingga dapat memberikan pelayanan tambahan secara maksimal gratis ke seluruh kota kabupaten di seluruh kota Bekasi. Jadi dia nggak berbayar dan dia pun nggak dapat bantuan dari CSR, tapi dia
memanage keuangannya dia gitu ya, karena sudah BLUD, untuk sebagian dananya dialokasikan untuk pengantaran obat ini secara gratis. Dan itu adalah nilai tambahnya. Atau misalkan kita lihat contoh rumah sakit lain. Ya, ini Bunut FM di Sukabumi. Bunut FM di Sukabumi ini dia punya radio komunitas kesehatan. Jadi dia bilang gitu bahwa kami, ya, radio FM kami yang mengudara di 107,7 ini dari jam 5 sampai jam 11 malam, ini adalah radio kesehatan pertama di Indonesia dan dikembangkan sendiri oleh Rumah Sakit Umum Daerah Samsudin ini gitu. Jadi ketika kita bicara inovasi, inovasi ini harus bisa dijelaskan apa kebaruannya, apa keunikannya, ya apa nilai tambahnya. Kalau kita tidak bisa menjelaskan itu, maka patut dipertanyakan apakah betul yang kita lakukan itu sebuah program atau layanan yang inovatif. Ya, ini contoh dalam konteks rumah sakit. Bunut dia bilang bahwa kita punya siaran radio ini nih, tujuannya untuk memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, konsultasi secara online via udara gitu kan, dan ini untuk memberikan kepuasan kepada pasien dan juga edukasi kesehatan yang baik untuk masyarakat di wilayah Sukabumi. Gitu. Dan dia bilang bahwa nggak ada satupun di rumah sakit di Indonesia yang punya ini. Kami yang mempeloporinya. Itu inovasi. Ya, termasuk ini juga tadi RSUD Sitaro. Dia punya inovasi itu dan dia bilang bahwa yang kami ini beda dengan Gojek atau dengan yang sudah ada sebelumnya. Kalau orang lain dapat bantuan, kami mandiri gitu. Atau contoh lain, RSUD di Majalengka kalau tidak salah ya. Dia punya inovasinya itu mengelola sampah padat medis ya yang tidak infeksius untuk dia kelola sendiri ya dan dikepul sama atau diberikan kepada pihak ketiga untuk ngambil sampah-sampah yang sudah diolah tadi dan dijual gitu. Jadi ibaratnya kalau dia dialihkan semua si sampah medisnya itu ke pihak pengelola limbah, hitungannya kan akan hitungan kilogram pengelolaan limbah. Dan dengan dia rajin mengumpulkan, ya, dengan dia rajin mengumpulkan sampah-sampah padat medis tadi yang dia kelola sendiri tanpa dikelola ke pengelola limbah dan dia kelolanya ke pengelola pihak ketiga yang mengepul sampah-sampah yang bisa didaur ulang, dia per bulannya itu tuh bisa saving atau bisa efisiensi sekitar 30 jutaan. Ya, bahkan dia bisa dapat tambahan dari uang walaupun nggak banyak ya, cuma berapa ratus ribu yang dibeli sama pihak ketiga yang daur ulang itu untuk menambah insentif bagi karyawan-karyawan cleaning service yang mengelola limbah padat medisnya tadi. Dia melakukan itu apakah inovasi? Bukan. Dia itu melihat dari rumah sakit umum daerah lainnya. Apa yang membedakannya di rumah sakit Majalengka? Dia bikin satu alat untuk menghancurkan botol kaca untuk obat-obatan. Kayak gitu. Jadi dia ada nilai tambahnya gitu. Itulah inovasi yang dilakukan di rumah sakit tersebut walaupun dia mengadaptasi dari rumah sakit yang lainnya. Nah, jadi ketika kita bicara inovasi, tadi ya selain kita tahu masalahnya apa, kita juga harus bisa menggambarkan apa sih nilai tambah, kebaruan atau keunikan yang kita berikan pada inovasi yang kita lakukan. Dan poin berikutnya sebenarnya ketika kita bicara inovasi, hal apa sih yang menjadi unggul dalam sebuah inovasi yang kita lakukan adalah bagaimana inovasi yang kita lakukan itu bisa ditransfer, bisa ada nilai transferabilitasnya. Artinya, bagaimana inovasi ini dapat diterapkan pada konteks atau tempat lain. Jadi bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Bunut, oleh Sitaro, tadi oleh RSUD Majalengka, itu pun sebenarnya bisa diterapkan oleh rumah sakit yang lainnya. Ya. Nah, bagaimana caranya agar ini bisa ditransferabilitas itu nanti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ya, misal ini sebagai contoh ya, inovasi yang bisa diterapkan itu misalkan gitu. Tadi masalah stunting. Masalah stunting itu yang dilakukan oleh Kota Bogor itu bisa dilakukan gitu karena sebenarnya ini tidak memerlukan biaya yang besar. Oh, ternyata memang ketika bikin inovasi ini yang Bogor lakukan biayanya nggak besar. Yang diperlukan hanyalah komitmen misalkan tuh dari pihak sekolah. Oh, jadi nanti ketika kita akan membangun, kalau di Kota Bogor bisa nih, masuk intervensi stunting ke sekolah-sekolah SMA gitu ya, maka kota kabupaten lain pun itu bisa. Kenapa? Karena yang diperlukan nggak pakai biaya. Yang diperlukan adalah sebuah proses membangun komitmen antar sekolah gitu ya, untuk bisa menerapkan sistem yang Dinas Kesehatan Kota Bogor ini lakukan. Dan nyatanya dia sudah bisa direplikasi oleh 102 sekolah di Kota Bogor.
kayak gitu. Jadi dari beberapa sekolah dia bisa replikasi itu ke banyak sekolah lainnya, ya. Atau misalkan ini contoh yang lainnya, ya, Jawa Barat si Diskominfo-nya dia bikin sebuah aplikasi Sapa Warga di tengah pandemi ini gitu ya. Bagaimana Diskominfo ini bikin satu platform aplikasi untuk mendistribusikan bantuan sosial dan lain sebagainya. Nah, dia bilang bahwa inovasi ini bisa dilakukan di transferabilitas ke yang lain karena demografi Jawa Barat itu tuh mirip dengan demografi provinsi-provinsi besar lainnya. Ya. Dan nyatanya di Jawa Barat 69% RW di Jawa Barat mampu akses aplikasi ini. Bahkan si aplikasi ini katanya tuh ya, dia bisa ngasih open source-nya kepada provinsi-provinsi lain yang memerlukan. Nah, sehingga ketika sebuah inovasi ini bisa ditransferabilitas ke banyak tempat, artinya sisi kemanfaatannya itu tinggi, maka nilai inovasinya itu lebih baik dibandingkan dengan inovasi yang dia tidak bisa dilakukan oleh tempat-tempat lain. Misal apa? Misal, dia bisa melakukan inovasi yang sangat baik itu karena apa? Karena resources-nya dia besar. Jadi kalau daerah-daerah lain atau rumah sakit lain yang dia nggak punya uang banyak, dia nggak bisa ngerjain itu. Maka secara nilai, inovasi tersebut kurang baik dibandingkan dengan inovasi-inovasi yang mampu ditransferabilitas pada yang lain. Maka nanti ketika Bapak Ibu pun di Lancang Kuning atau di rumah sakit lainnya ingin membuat sebuah inovasi, bagaimana memikirkan inovasi ini dia bisa ditransfer kepada yang lain. Ya, apakah kita punya SOP yang SOP-nya pun bisa diberikan kepada yang lain sehingga ketika orang lain pun mau bikin ini di tempatnya, dia tinggal implementasikan SOP yang ada untuk diterapkan di tempatnya. Jadi sekarang inovasi itu udah nggak zamannya lagi egois lah gitu. Jadi saya pengen yang paling baik dan inovasi ini cuma ada di tempat saya dan tempat lain nggak boleh ada gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang kalau kita di pemerintahan gitu ya, di mendampingi pemerintahan, hal seperti itu yang sekarang tuh ingin disingkirkan. Jadi bagaimana inovasi yang bagus itu tuh bisa tumbuh dan berkembang di banyak tempat sehingga bisa menyelesaikan banyak masalah layanan publik di masing-masing wilayahnya dengan cepat. Kayak gitu. Jadi poin yang baik pada sebuah inovasi salah satunya adalah bagaimana inovasi itu bisa ditransferabilitas pada tempat-tempat yang lainnya, ya. Dan yang berikutnya, Bapak Ibu ketika ingin membangun sebuah inovasi mesti memperhatikan sumber dayanya. Jadi harus bisa mendefinisikan, menjelaskan sumber dayanya itu apa saja, baik itu dari segi keuangannya butuh berapa, dari segi manusianya siapa yang ini bisa diberdayakan, metodenya seperti apa, peralatan-peralatan yang diperlukan atau dibutuhkan untuk melakukan inovasi itu apa saja, ini harus bisa dijelaskan dengan baik. Dan perlu dijelaskan juga bagaimana strategi yang dilakukan untuk menggerakkan sumber daya tadi. Jadi jangan sampai cuma mengelis aja sumber dayanya apa saja, tapi tidak bisa digerakkan sumber daya tersebut untuk menjalankan inovasi. Ya, jadi yang berikutnya harus diperhatikan adalah Bapak Ibu harus bisa menjelaskan hal-hal seperti ini. Ya, SDM-nya apa saja, bagaimana cara Bapak Ibu di sini bisa untuk menggerakkan SDM tadi untuk menjalankan inovasi yang dilakukan. Ya, misalkan sebagai contoh seperti ini. Ya, kita bisa menjelaskan ini salah satu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan di Provinsi Jawa Barat. Ya, dia bisa menjelaskan jenis sumber dayanya apa aja. Oh, dari segi SDM, dia jumlahnya sekian yang didapatkan dari pegawai negeri sipil yang ada di sana. Peralatan yang diperlukannya adalah apa saja, anggarannya itu berapa gitu. Kita mesti tahu anggarannya berapa dan maintenance-nya itu bagaimana ke depannya. Terus bagaimana cara-cara strategis untuk mengoptimalkan sumber daya tadi gitu. Oh, nanti ada peningkatan kompetensi SDM-nya, nanti juga ada maintenance-nya. Nanti tiap bulannya dilakukan evaluasi, setiap tahun juga nanti akan dilakukan evaluasi dan lain sebagainya. Dan untuk memastikan keberlanjutannya, gitu ya, mereka punya SK. Jadi SK dari pimpinan, ya, misalkan kalau karena dia SKPD, maka dia punya SK dari pimpinan kepala dinasnya yang menunjukkan bahwa selama dia memimpin sebagai kepala dinas, maka SK-nya adalah inovasi tersebut tetap dijalankan dan jadi komitmen penganggaran dinas tersebut. Jadi hal-hal seperti ini harus dipikirkan. Jadi ketika kita bikin inovasi, tentu harus dipikirkan resources-nya apa, bagaimana menggerakkannya, dan bagaimana memastikan itu bisa berkelanjutan. Dan yang berikutnya, ini juga penting, ya, bagaimana agar inovasi itu berkelanjutan. Nah, maka agar inovasi tersebut berkelanjutan, ada beberapa strategi. Misal, ada yang strategi institusional berupa regulasi,
Jadi inovasi ini bisa dibikin berkelanjutan salah satunya lewat regulasi. Apa tadi contohnya? SK Kepala Dinas, ya, atau peraturan bupati, atau keputusan gubernur gitu ya, atau keputusan pemegang saham ya kalau swasta gitu. Jadi dengan adanya regulasi yang memutuskan bahwa inovasi ini bisa dijalankan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, itu akan menunjukkan sebuah komitmen bahwa inovasi ini tuh akan terus berjalan, ya. Atau yang kedua, strategi sosial. Strategi sosial itu ini bagaimana melibatkan masyarakat atau partisipasi dari pemangku kepentingan dan masyarakat berkaitan dengan inovasi yang mereka rasakan. Dan yang ketiganya adalah strategi manajerial seperti peningkatan SDM, penjaminan kualitas, atau pemberlakuan SOP. Saya kasih contoh aja ya. Jadi ini penting kenapa? Karena salah satu poin inovasi yang baik itu adalah ketika inovasi itu tuh berkelanjutan. Ya misal contoh, ini saya ambil contoh lagi dari SKPD ya, salah satu kedinasan Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat. Secara institusional untuk menjaga keberlanjutan, jadi mereka itu tuh punya inovasi bagaimana menarik pajak kendaraan bermotor dari orang-orang yang menunggak lewat sebuah sistem pemberdayaan masyarakat. Jadi mereka ciptakan kader-kader di masyarakat yang bekerja sama dengan Bapenda itu untuk melakukan edukasi, penagihan dan lain sebagainya lah. Ya. Nah, secara institusional mereka menjaga keberlanjutannya itu dengan adanya MOU. Ya, jadi dia bikin MOU dengan kota kabupaten, ya, atau kalau nggak MOU, institusional tadi bisa berupa peraturan. Ya, nah kalau secara sosial itu contohnya gini. Contoh yang Bapenda ini tuh melibatkan masyarakat. Ya, masyarakat akhirnya jadi terbuka lapangan pekerjaan karena setiap kali dia berhasil menagih keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masyarakat, mereka akan dapat insentif. Nah, untuk masyarakat tersebut pun membayar, itu tuh sistemnya bukan dengan sistem debt collector, tapi bagaimana mereka membangun sebuah upaya pemberdayaan. Mereka ngumpulin sampah-sampah yang bisa didaur ulang, dikumpulin, kemudian ditabung, kerjasama dengan Bank Perkreditan Rakyat, sampahnya dia beli, dan itu jadi tabungan pajak kendaraan bermotor. Atau mereka bikin arisan pajak kendaraan bermotor tiap bulannya, ada yang dapat siapa, dan kemudian itu dibayarkan. Jadi secara sosial ekonomi, inovasi ini tuh sudah melibatkan atau sudah dirasakan oleh masyarakat sebegitu besarnya, melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan banyaknya, gitu ya, sehingga inovasi ini pasti akan manjang. Karena ketika inovasi ini di-drop, katakanlah misalkan dari dinasnya, inovasi ini ditarik, nggak akan ada lagi, pasti akan banyak warga masyarakat yang protes, yang terdampak, karena mereka sudah merasakan betul manfaat dari inovasi tersebut. Nah, jadi salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan inovasi selain lewat institusional adalah bagaimana membangun strategi sosialnya supaya inovasi ini bisa dirasakan manfaatnya betul oleh masyarakat dan pemangku kepentingan dan mereka banyak terlibat dalam upaya inovasi yang kita lakukan. Atau yang ketiga, ya, dengan strategi manajerial. Kalau strategi manajerial yang dilakukan apa? Ya pelatihan kapasitas SDM agar walaupun orang itu dipindahkan, inovasi ini akan tetap berjalan. Dan juga apa? SOP. Ya, dengan adanya SOP, inovasi tanpa SOP, dia bisa jadi bubar ketika orang yang membuat inovasinya itu dipindahkan ke tempat lain. Kalau di pemerintahan hal seperti ini sangat wajar. Jadi orang tuh mutasi bisa cepat. Ya, 1 tahun di sini, 2 tahun berikutnya dipindahkan dan lain sebagainya. Dan ketika si inovatornya pindah, bagaimana caranya inovasi ini bisa tetap berjalan ketika SOP-nya itu ada? Nah, makanya standar operasional prosedur ketika teman-teman bikin sebuah inovasi itu jadi satu keharusan. Ya, karena waktu saya mau habis, saya lanjutkan. Yang berikutnya ini adalah evaluasi. Nah, ini yang menarik. Kalau dalam sebuah kompetisi layanan publik, inovasi layanan publik, baik itu di tingkat provinsi ataupun di tingkat nasional, Kemenpar RB, evaluasi ini punya nilai paling besar. Ya, jadi ketika kita menilai sebuah inovasi, ya layanan publik, baik itu bidang kesehatan ataupun bidang lain, nilai paling besar itu ditaruh gitu ya oleh tim penilai, oleh aturan gitu ya, oleh kementerian itu di poin evaluasi. Ya, karena dari poin evaluasi ini kita bisa menggambarkan seberapa besar dampak yang dihasilkan dari inovasi yang sudah dilakukan. Nah, maka ketika kita bicara inovasi, Bapak Ibu di sini harus bisa merencanakan ke depannya bagaimana melakukan evaluasi ini dengan baik. Apa aja yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah siapa yang akan melakukan evaluasi terhadap inovasi ini, baik itu secara internal di rumah sakit ataupun pihak eksternal ketika itu diperlukan. Ya,
Setelah kita menentukan siapa yang akan melakukan evaluasinya, bagaimana atau proses evaluasi seperti apa yang nanti akan dilakukan. Ya, apakah lewat jurnal, apakah lewat telaah dokumen, apakah lewat survei kepuasan masyarakat, atau lewat apa? Ya, jadi tentukan juga metode evaluasi seperti apa. Dan yang ketiga, menentukan juga indikator-indikator apa yang mau dilihatnya. Apakah angka kunjungan, apakah nilai skor kepuasan pasien, ya, apakah jumlah pendapatan yang diterima rumah sakit, atau apa? Nah, itu harus ditentukan. Jadi sebelum Bapak Ibu merunning sebuah program inovasi, aspek-aspek tadi itu harus sudah muncul ketika perencanaan. Ya, maka ketika implementasi, hal-hal seperti tadi tinggal dilakukan. Nah, banyak sekali, hampir mayoritas kekurangan yang ditemukan dalam sebuah inovasi yang diajukan itu berkaitan dengan evaluasi. Karena mereka bingung gimana evaluasinya, karena kebanyakan inovasinya tadi bisa jadi dia pun nggak berangkat dari masalah. Ya. Atau misalkan dia cuma bilang bahwa inovasi ini berhasil karena sudah berhasil membangun kesadaran masyarakat. Bagaimana alat ukur menilai kesadaran masyarakat? Dia nggak tahu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau membuat sebuah inovasi, pikirkan itu. Bagaimana evaluasinya? Siapa yang melakukan evaluasi? Ya, bagaimana metode yang akan dilakukan? Dan yang ketiga, indikator terukur apa yang akan dibuat untuk menilai keberhasilan evaluasi tersebut? Ya, ini sebagai contoh. Ya, sebagai contoh, misal ya, ini saya ambil lagi SKPD yang lain lah, masalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya, dia bisa menjelaskan nih bagaimana mereka melakukan evaluasinya. Secara internal dia dilakukan oleh tim DPMDes gitu ya. Secara eksternalnya dilakukan oleh Yayasan Inisiatif Bisnis Ekonomi gitu. Bagaimana evaluasi yang dilakukan? Evaluasi yang dilakukannya dengan melakukan review terhadap jurnal individu, jurnal kabupaten, dan ada laporan akhir yang berisi dampak, efektivitas, rekomendasi, dan lain sebagainya. Apa indikator yang dilihatnya? Yang dilihatnya salah satunya berapa lokal champion yang terbentuk, ruang interaksi yang terbentuk, wirausaha lokal yang terbentuknya berapa, menjangkau akses pasarnya berapa. Nah, Bapak Ibu harus bisa menjelaskan sampai seperti ini. Jadi poin-poinnya itu tuh bisa terukur gitu. Dan ketika kita bicara indikator-indikator yang ada di sini, tentu inilah yang muncul ketika membuat sebuah inovasi berdasarkan masalah yang ada. Jadi poin-poin ini sebenarnya nyambung dengan poin yang di awal, yang waktu saya bilang pertama kali bicara latar belakang, itu harus muncul di latar belakang, aspek-aspek ini gitu. Sehingga nanti kita bisa bicara bahwa inovasi yang kita bikin memang menyelesaikan masalah yang tadi kita angkat di awal. Ya. Jadi ini yang harus Bapak Ibu perhatikan nanti yang ketika membuat sebuah inovasi. Dan yang berikutnya ini 2 slide terakhir. Yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah bagaimana nanti Bapak Ibu bisa mendeskripsikan keterlibatan pemangku kepentingan. Ya. Jadi ketika akan membuat sebuah inovasi, Bapak Ibu harus bisa mapping pemangku kepentingannya kira-kira siapa aja ya ketika saya bikin inovasi ini. Dan kira-kira perannya mereka masing-masing sebagai apa ya gitu. Ya, misal ini di rumah sakit lagi nih, Rumah Sakit Samsudin lagi, Bunut ya di Sukabumi. Dia punya inovasi namanya PATAS. PATAS itu adalah pelayanan tanpa surat-surat administrasi lah. Jadi warga Kabupaten Sukabumi, warga Kota Sukabumi, ya, dia bisa dilayani ya oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bunut ini tanpa harus lengkap dulu administrasinya. Jadi mereka punya inovasi itu, ya. Kan biasanya kalau dia harus rumah sakit lain kan mungkin harus jelas dulu administrasi gimana, ini dibayar sama BPJS atau bukan dan lain sebagainya. Kalau di Sukabumi di Bunut ini dia punya program PATAS tadi, ya. Nah, dia melakukan pemetaan. Kira-kira pemangku kepentingannya siapa aja ya yang kalau saya bikin inovasi ini. Maka pasien. Pasien itu sebagai apa ya? Dia memberikan input. Jadi sebelum ada PATAS tuh kita tahu dulu nih dari pasien inputnya bagaimana. Nah, setelah adanya inovasi PATAS ini, kita juga akan ngelihat gimana ya input dari pasien gitu. Ya. Yang kedua tentu siapa lagi pemangku kepentingannya ya yang kita libatkan, direksi, kepala unit pelayanan dan unit lainnya gitu. Karena mereka yang harus melakukan regulasi, monitoring, evaluasi pelaksanaan inovasinya. Ya. Terus siapa lagi? Tentu yang ketiga adalah pemberi pelayanan, ya. Pemberi pelayanan yang di polinya, yang di ruang perawatannya dan lain sebagainya, karena mereka yang akan bertindak langsung sebagai operator di lapangan ketemu dengan pasien. Jadi jangan sampai direksi bilangnya A, tapi petugas di lapangan bilangnya B. Ya, itu malah bikin masalah. Jadi yang terlibat berikutnya siapa? Pemberi layanan. Terus yang keempat, siapa lagi? Kita juga harus bisa melibatkan pihak eksternal. Seperti siapa? BPJS Kesehatan,
ya, atau pengelola Jamkesda di Dinas Sosial Kota Kabupaten Sukabumi, atau unit pengumpulan zakat. Kenapa? Biar kalau seandainya ini terjadi risiko, artinya secara administrasinya memang dia nggak bisa nyiapin semua kebutuhan administrasinya, dana pelayanannya masih bisa terbackup lewat zakat gitu. Misal kayak gitu. Jadi dia mampu melakukan mapping ketika kita bikin inovasi ini, pemangku kepentingan yang terlibatnya siapa aja. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu nanti ketika akan bikin sebuah inovasi, hal ini pun perlu dipertimbangkan ya. Harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dan yang terakhir ya, jadi ketika kita membuat sebuah inovasi, kita pun harus bisa menganalisis ya faktor kunci apa yang menentukan keberhasilan dan kendala dalam mendukung inovasi. Contoh, ini saya ambil dari Dinas UMKM di Provinsi Jawa Barat. Mereka bikin sebuah inovasi namanya Kredit Mesra. Kredit Mesra itu adalah bantuan pinjaman bagi para pelaku UMKM ya melalui platform digital yang berbasis masjid atau tempat ibadah yang lain. Nah, maka dia bisa nih melakukan mapping, misalkan tuh faktor pendukungnya apa? Oh, regulasi. Kalau ada regulasi ini aman. Kalau sumber dananya bagus nih dari pihak peminjam, misalkan Bank BJB, ini aman. Kemudian juga infrastrukturnya ada, karena kan ini harus teknologi, maka sinyalnya dipastikan itu ada. Kalau sinyalnya ada, maka ini bisa berlangsung dengan baik. Dia bisa menjelaskan faktor pendukungnya apa. Termasuk kita juga harus bisa mengantisipasi kendalanya. Oh, karena dia pakai digital, maka kendala bisa jadi literasi digital. Ya. Atau yang jadi kendala nanti kedisiplinan ketika bayar cicilan. Atau misalkan tuh ya, yang jadi kendala adalah respon rumah ibadah. Karena mungkin masih ada rumah ibadah yang menolak praktek yang identik dengan riba. Nah, hal-hal ini harus Bapak Ibu juga mampu identifikasi ketika akan membangun sebuah inovasi. Jadi kalau saya simpulkan, Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita akan membangun sebuah inovasi, ya, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ini sekaligus review. Karena materinya sudah habis ya. Jadi yang harus diperhatikan yang pertama ketika kita akan membangun inovasi adalah kita harus bisa menentukan yang pertama latar belakang dan tujuannya dulu. Jadi sebelum kita bicara tujuan, kita harus bisa definisikan latar belakangnya, masalahnya apa yang bisa diukur. Siapa sasarannya dan buat apa kita bikin inovasi itu. Ya, tujuannya apa? Ya, dan kita harus bisa menggambarkan alangkah lebih baiknya korelasinya dengan SDGs ini untuk menyelesaikan SDGs yang mana. Ini sih kepentingannya sekali lagi ya, kalau buat saya lebih seringnya kepada institusional lah. Ya. Setelah itu, kita harus bisa mendeskripsikan inovasi kita, apa yang menjadi kebaruan, nilai tambah, atau keunikannya dibanding inovasi serupa. Ya. Dan bagaimana Bapak Ibu harus bisa mempertimbangkan inovasi tersebut bisa direplikasi oleh tempat lain. Karena inovasi yang bagus itu sekarang adalah inovasi yang juga bisa diterapkan oleh tempat-tempat lain untuk sama-sama bisa menyelesaikan masalah serupa ya di tempatnya masing-masing sehingga percepatan terjadi. Ya. Dan yang berikutnya, kita pun harus mampu mengelola SDM-nya itu dengan baik, sumber dayanya, sumber daya manusia, manajerial, metode, kemudian alat-alatnya apa saja, bagaimana kita menggerakkannya hal tersebut. Bapak Ibu harus terbayang. Jadi jangan sampai bikin inovasi tapi bingung, nanti siapa ya orangnya? Berapa dananya yang dipakai gitu. Alat-alatnya apa aja. Jadi ini tentu harus bisa terdefinisikan dengan baik ya. Dan yang berikutnya pun Bapak Ibu harus mampu mendorong agar inovasinya itu berkelanjutan. Jadi jangan sampai inovasi ini dibikin di era direktur X doang gitu. Maka setelah direkturnya pindah tugas ya, inovasinya nggak berjalan. Maka perlu ada strategi-strategi, mau itu strategi institusional, strategi sosial, ataupun strategi manajerial agar memastikan inovasi ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Dan tentu saja bagaimana Bapak Ibu harus bisa menjelaskan inovasi tersebut bisa dievaluasi dengan baik. Oleh siapa, dengan cara apa, dan indikator-indikator terukur yang digunakannya apa saja, dan supaya kegiatannya berhasil, ya tentu saja kan gitu supaya kita juga efektif efisien dalam melakukan inovasi dengan berbagai resources yang kita punya, kita tentu harus mampu mengidentifikasi dan merangkul siapa saja pemangku kepentingan dan perannya apa saja dalam proses inovasi yang kita lakukan. Dan yang terakhir, kita harus bisa melakukan pemetaan atau identifikasi terhadap hal-hal yang bisa menguatkan dan menjadi kendala atas apa-apa yang kita lakukan dalam melakukan inovasi yang nanti akan kita buat. Ya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan inovasi gitu ya. Dan sekali lagi
ya inovasi ini adalah sebuah keharusan gitu. Kalau kita nggak berinovasi, ya maka kita akan ketinggalan. Kalau dalam konteks bisnis kita nggak berinovasi, ya siap-siap market pindah ke orang gitu. Ya. Dan kalau tanpa konteks bisnis pun gitu, ketika kita bicara pemerintahan, dengan adanya inovasi, maka percepatan layanan publik itu tuh akan terbentuk dan akhirnya efisiensi terjadi gitu kan, masyarakat lebih puas ya dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu ya sekali lagi bicara inovasi adalah sebuah keniscayaan. Nah, maka bagaimana mengantisipasi atau menyiapkan sebuah inovasi yang baik? Ada beberapa patron, ada beberapa tools, ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus bisa definisikan itu, harus bisa jelaskan itu bahkan sebelum inovasi tersebut dimulai. Ya, itu saja mungkin sebagai pengantar diskusinya. Mohon maaf terlambat kurang lebih 10 menitan, Dokter Dipta. Yap. Terima kasih banyak. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi kali ya, sama-sama belajar berkaitan dengan konteks materi yang tadi dibawakan. Dan ketika tadi bicara hal seperti inovasi yang tadi disampaikan, ini konteksnya sebenarnya nggak cuma rumah sakit. Iya. Konteksnya bisa General ya, dalam Kang, ya. buatan ya program yang lain gitu ya. Bahkan juga lintas program, nggak cuma kesehatan gitu. Ya apalagi kesehatan yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar manusia gitu kan, dan sangat urgent apalagi di tengah kondisi saat ini gitu. Maka ya itu harus kita perhatikan. Mungkin seperti itu Dokter Dipta yang bisa disampaikan. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Dokter Dani, Kang Dani atas penyampaiannya. Ini saya jadi teringat waktu pertama kali join di Dompet Duafa, Kang. Jadi ada yang unik habitnya Dompet Duafa itu, karena Dompet Duafa ini salah satu lembaga zakat pionir ya di Indonesia. Tentu erat kaitannya dengan bagaimana inovasi itu dilakukan ya. Ya. Dalam konteks pengelolaan dana zakat, infak, sodakoh begitu. Yang unik adalah semakin ke sini lembaga zakat ataupun unit pelayanan zakat ataupun istilah lain yang berkembang di masyarakat, itu banyak yang sejarahnya gitu itu mereplikasi apa yang dilakukan oleh Dompet Duafa kurang lebih 20 tahun yang lalu gitu. Jadi di sana di Dompet Duafa itu saya belajar tentang merasa bahagia ketika program kita itu ditiru oleh orang lain. Yeah. Jadi bukan ini kok dia ngikutin kita gitu. Seperti yang tadi Kang Dani sampaikan ya. Justru bukan waktunya lagi untuk merasa tersaingi atau bersaing di sini. Intinya dalam berinovasi ketika manfaat itu bisa dirasakan tidak hanya oleh kita tapi oleh orang lain, bahkan lintas pulau. Ini kan tadi ya Kang Dani menyampaikannya konteksnya Jawa Barat nih paling banyak nih. Sukabumi tempat lahir saya. Terus di kota-kota yang lain ya di Jawa Barat, di Bandung, mungkin bisa lintas provinsi ya menyeberang lautan untuk inovasi-inovasi ini bisa direplikasi. Nah, poin-poinnya tadi sudah dijabarkan oleh Kang Dani. Nah, mungkin silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan ya, misalkan teringat dengan di unitnya masing-masing nih, atau secara umum juga nggak masalah. Silakan. Ini juga ada yang hadir Dokter Kang Dani dari Rumah Sakit Rumah Sehat Terpadu Dompet Duafa yang di Parung Bogor. Terus ada terima kayaknya nih. Terus ada juga ini dari Dede Volunteer, Dompet Duafa Volunteer. Ada juga hadir. Nah, kita lihat lagi yang lain mungkin ada juga. Ya, saya harap ya ini bisa bermanfaat ya, tidak hanya untuk Rumah Sakit Lancang Kuning yang mendengarkan. Silakan, mungkin ada dari peserta, silakan. Oh yaudah, silakan, mungkin langsung aja ya. Baik dok. Ya. Mohon izin Dokter Dipta untuk memberikan pertanyaan. Mohon izin Dokter Dani Ferdian untuk silakan Pak Yoda. Terkait mengenai inovasi.
berkembangnya sebuah inovasi tentu ada peran penting dari SDM. Ya. SDM tersebut tentu memiliki karakter yang berbeda-beda ya dok. Betul. Nah, motivasi yang seperti apa yang harus kita berikan kepada SDM sehingga bisa menstimulus, membakar semangatnya untuk meningkatkan kinerja sehingga bisa mengembangkan sebuah inovasi yang ada di rumah sakit kita, dokter. Terima kasih, dokter. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak Yoda ya. Ini pertanyaannya bagus nih ya, karena inovasi ini muncul pastikan atas adanya sebuah gagasan, pemikiran yang lebih baik ya, yang dilakukan dibandingkan dengan proses atau metode yang ada sebelumnya. Jadi kan inovasi itu muncul itu karena dia memikirkan sesuatu yang lebih baik dari metode yang lama. Yang memikirkannya ini tentu kan orang kan, SDM gitu ya. Jadi bagaimana caranya biar SDM itu mau melakukan inovasi ya, maka ada itu menjadi kunci penting dan harus menjadi ya highlight yang mendasar gitu. Karena kalau orang-orang yang nggak mau nggak bisa memikirkan sesuatu yang lebih baik daripada metode sebelumnya, ya maka inovasi itu nggak akan berjalan. Nah, maka apa hal-hal yang harus dilakukan? Nah, yang harus dilakukan yang pertama, ini sebenarnya adalah yang sudah Dr. Dipta lakukan nih. Dr. Dipta sebagai direktur, sebagai pimpinan rumah sakit, saya rasa sudah melakukan hal yang baik. Karena apa? Karena salah satu cara yang dilakukan adalah dengan memberikan insight bagi para karyawan, para staf, bagi tim gitu ya, berkaitan dengan tema-tema baru, berkaitan dengan hal-hal baru gitu ya, yang itu bisa menstimulasi ide dari orang-orang tersebut untuk mau berubah ya. Dan yang insight-insight seperti ini kan macam-macam. Bisa jadi insight itu yang pertama ditimbulkan adalah bagaimana membangun kepekaan orang untuk melihat masalah ya. Itu kan bisa jadi orang, oh iya ternyata ada masalah gitu. Kemudian insight yang kemudian dibangun berikutnya adalah bagaimana tadi ya, misalkan tuh ternyata masalah itu bisa diselesaikan, dipercepat dengan adanya inovasi gitu. Ya, jadi memang yang pertama dilakukan adalah bagaimana membangun kesadaran orang lewat sebuah forum-forum, diskusi-diskusi atau hal-hal yang berkaitan dengan informasi masuk ke dalam diri orang tersebut. Jadi cara yang pertama itu gitu, dan itu sudah saya rasa sudah dilakukan di Lancang Kuning. Jadi bagaimana membangun orang itu tuh terinformasikan dulu gitu, terinformasikan dulu supaya mereka tuh punya pemahaman bahwa oh masalah itu tuh ada dan masalah ada itu harus diperbaiki. Jadi memang yang pertama pasti untuk membuat seseorang itu mau bergerak ya, itu tuh ya dibikin orang itu tuh jadi tahu dulu dengan cara apa, pencerdasan. Kalau kata orang Sunda mah, ini kalau di sini ada orang Sunda mungkin ngerti ya. Orang Sunda sering bilang nyaho cantang tuh ngerti cantang tuh bisa cantang tuh biasa cantang tuh man gitu. Artinya orang tahu belum tentu ngerti ya, orang ngerti belum tentu bisa, orang bisa belum tentu terbiasa lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, mungkin kita gitu atau tim kita atau orang-orang di lingkungan kita belum bisa melakukan inovasi. Nah, gimana caranya biar dia bisa? Maka pintu pertama yang harus dibuka adalah tahu dulu. Ya. Bagaimana cara tahunya seperti ini? Memang harus ada fasilitasi-fasilitas yang mendorong orang untuk jadi tahu. Nah, ini bagus kalau seandainya ada program, bahkan programnya kalau seandainya didorong memang harus diikuti oleh tim atau oleh staff gitu. Karena akhirnya kan ada dorongan untuk akhirnya mau nggak mau orang itu ikut gitu. Karena sebenarnya kalau nggak ada acara seperti ini, ya bagaimana bikin orang bisa, itu benar-benar ngandalin lagi kesadaran orang itu untuk cari informasi dari berita, cari informasi dari TV, cari informasi dari media sosial, ya, dari dia membaca gitu, ya. Karena memang yang pertama kali harus dibangun ketika kita akan mendorong sebuah inovasi adalah kesadaran. Kesadaran itu diawali dari orang tahu dulu, gelisah dulu gitu, ya. Maka yang pertama dibuka dulu channel biar orang itu tuh tahu dan kemudian gelisah atas kondisi yang ada pada saat ini. Mau lewat webinar kayak gini, mau lewat sharing di media sosial, mau nonton video, mau dikasih buku buat dibaca gitu ya. Pokoknya hal-hal apa aja dulu yang itu bisa dipakai buat informasi masuk ke dia dan sehingga dia jadi tahu. Ya. Yang kemudian yang kedua harus dilakukan adalah bagaimana membangun lingkungan. Lingkungan itu artinya kayak misalkan gini, orang udah disuruh baca, orang udah disuruh ikut webinar, orang udah disuruh nonton video gitu ya. Tapi ternyata ya
dia belum dia tetap nggak bisa melakukan inovasi juga. Karena apa? Karena lingkungannya tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung itu apa contohnya gitu? Inovasi itu akan matang, ya. Sesuatu pemikiran itu akan menjadi lebih baik untuk menciptakan satu inovasi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya ketika ada brainstorming, ketika ada diskusi, ya. Maka lingkungan yang baik gitu ya, dia akan mendorong pada sebuah aktivitas diskusi bagaimana menciptakan sebuah inovasi yang bagus dari feedback-feedback yang diberikan temannya dan lain sebagainya. Dan lingkungan itu support. Jadi ketika ada orang yang punya kepikiran misalkan di instalasi saya kayaknya ini kurang deh gini gitu. Kalau kita bikin ini gimana ya, kita usulin ke dokter Dita gitu. Temennya kalau yang lingkungannya membangun, dia pasti akan bilang, oh bagus ide kamu, tapi coba kita analisis dulu yuk apa-apanya gitu. Itu kalau yang positif. Tapi kalau yang lingkungan yang nggak mendukung, ya elah, lu mah malah bikin susah aja, ngapain sih cari-cari hal baru gitu. Nah kayak gini tuh banyak nih, khususnya PNS apalagi. Yang kerjaannya, ini bukan mendiskreditkan PNS ya, tapi kita ya di lingkungan, kita banyak menemukan itu. Maka kultur inovasi di ASN, di PNS gitu ya, di SKPD, itu tuh benar-benar didorong sekarang tuh. Makanya kenapa Kemenpan RB, ini jadi melenceng sedikit ya, karena ini kita lagi ngomongin kultur ya, lingkungan yang mendukung ya. Jadi di PNS tadi gitu ya, karena kan dia ngerasa bahwa kerja saya bagus atau enggak gitu, yang penting saya masuk, saya nggak akan dipecat. PNS gitu. Dan mayoritasnya gitu ya, ya mungkin adalah banyak yang apa-apa yang dia lakukan bisa jadi hanya menggugurkan kewajiban saja. Bisa jadi seperti itu. Ini ditemukan banyak hal seperti itu. Oleh karena itu, pemerintah punya banyak dorongan agar PNS ASN ini melakukan inovasi. Kenapa didorong melakukan inovasi? Karena dengan adanya inovasi, percepatan pelayanan publik itu bagus. Makanya Kementerian Pan RB tiap tahun dia punya kompetisi namanya Sinovik, Sistem Inovasi Layanan Publik. Ya, Sinovik ini dari seluruh Indonesia, baik itu dinas kesehatan kota kabupaten atau dinas yang lain atau rumah sakit atau puskesmas atau kelurahan atau yang lainnya, didorong untuk melakukan sebuah inovasi yang nanti akan diapresiasi oleh mereka menjadi beberapa inovasi terpuji. Ya, yang mana kalau inovasi terpuji itu dapat, daerah akan dapat dana insentif daerah sekitar kurang lebih 2 miliaran lah, saya lupa. Di Provinsi Jawa Barat, kita punya kompetisi inovasi layanan publik yang diikuti oleh perangkat daerah, baik itu kota kabupaten ataupun provinsi. Dan yang juara, dia dapat sekitar 30 jutaan lah untuk dana pengembangan program. Bahkan di beberapa kota kabupaten, kayak contoh di Sukabumi, wali kotanya ngeluarin peraturan wali kota yang isinya bahwa satu institusi harus ada satu inovasi. Jadi memang dibangun kulturnya. Dibangun kulturnya dan dibangun bahwa mereka saling nguatin. Bukan kayak tadi, ya mana mah, kamu mah gitu kan, malah nambahin kerjaan aja. Ntar pasti ketika ngusulin bakal kamu dan disuruh untuk ngurusin gitu. Bakal kamu yang bakal nambah banyak kerjaan banyak, gaji segitu-gitu juga, ngapain gitu. Ini teman-teman nggak roaming kan, agak Sunda ini ya. Nah mungkin bisa jadi kayak gitu. Maka yang kedua, ya harus dibangun itu tadi Pak Yoda ya, sistemnya gitu ya. Jadi yang sudah dilakukan Dokter Dipta bagus nih. Sekarang bikin orang tuh jadi terbuka dengan banyak wawasan, banyak insight lah ya. Maka yang kedua, bagaimana kemudian di lingkungan kita bisa menciptakan iklim membangun seperti itu. Dan yang ketiga, ya reward dan sistem reward dan punishment pun itu bagus untuk menumbuhkan kinerja lah salah satunya. Maka orang-orang yang inovatif, orang-orang yang dia banyak melakukan sesuatu perubahan yang berdampak pada peningkatan produktivitas layanan dan lain sebagainya, dia pun harus dapat reward yang ideal lah, yang seimbang lah gitu. Karena apa? Karena biar nggak muncul tadi, yang ngapain sih kamu ngerjain ini, nanti udah ngerjain capek-capek gaji sama gitu kan, kerjaan lebih banyak cuma dapat pahala gitu. Nah itu harus dimunculkan gitu ya. Jadi itu mungkin jawabannya ya Pak Yoda ya, semoga bisa menjawab apa yang tadi ditanyakan. Terima kasih. Ya, Baik, dokter. Terima kasih mantap. banyak, dokter. Baik. Cukup Yoda? Cukup dokter, sangat membuka wawasan untuk kita semua dokter. Luar biasa. Baik, jadi tadi ada yang menarik ya tentang sebentar saya pin dulu. Tadi ada yang menarik ya tentang bagaimana teman-teman atau siapapun dalam organisasi itu tahu bahwa ada masalah dulu nih. Tadi kata Kang Dan itu harus gelisah dulu.
Ya ini benar banget gitu ya. Teman-teman yang dulu kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu ya saya pertama kali datang itu pun sama kan, kegelisahannya ada gitu. Nah kegelisahan yang sama itu seperti pisau bermata dua, Kang Dani. Kalau kita menilainya, satu sisi bisa membunuh kita langsung mati gitu. Di satu sisi itu bisa jadi semangat yang luar biasa gitu. Semangat yang luar biasa. Jadi semuanya nanti tergantung dari itu tadi. Mungkin di situ poinnya di lingkungan tadi. Betul. Gitu, lingkungan tadi. Jadi kalau ada SDM yang satu frekuensi begitu ya, mungkin beresonansi itu sama-sama bareng-bareng. Nah, itu gelisahnya bareng dan dibawanya ke arah motivasi, nah itu bisa berubah. Nah ini sangat inspiratif ya dan membuka wawasan. Semoga teman-teman ya, kadang-kadang kendalanya begini, di masing-masing unit itu nggak tahu kalau di unitnya ada masalah gitu. Orang yang tahu itu dari luar unitnya. Nah gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus ya mungkin di sini peran dari manajemen juga untuk melihat secara helikopter view ya. Jadi unitnya itu nggak tahu kalau dirinya bermasalah. Nah ini, nah itulah fungsi dari event-event seperti ini. Teman-teman yang hadir nih ada 40 Zoom. Nah, tapi itu ada yang satu RT, satu video, Kang ini ya. Jadi itu fungsinya adalah itu tadi, menumbuhkan kegelisahan gitu. Kegelisahannya ini bukan gelisah galau ya, tapi gelisah positif gitu, bahwa saya harus berubah lebih baik gitu. Saya tahu saya ada di unit saya ini ada masalah yang harus diperbaiki. Nah itu minimal tahu dulu dan gelisah dulu. Nah habis itu baru keberanian untuk itu tadi memecahkan masalah. Oke, saya rasa itu yang pertanyaan pertama. Mungkin dari pertanyaan dari Yoda yang pertama ini muncul lagi ada pertanyaan selanjutnya, mungkin silahkan. Kita batasi mungkin ini awalnya saya bilang ke Kang Dani itu 1 jam ya, tapi udah mau 1,5 jam. Santai lah. Ya, yang penting sebelum asar selesai ya Dokter Dipta. Berarti ini bagus materinya Kang Dani. Mangga ada lagi? Langsung di open mic-nya ya, silakan. Itu Bu Dewi kayaknya. Oh Bu Dewi silakan. Oh Bu Dewi. Ya Dewi silakan. Iya. Mohon izin Dokter Dipta untuk pertanyaannya. Terima kasih kepada Bang Dani atas ilmunya yang luar biasa, menimbulkan kita menjadi kita banyak membuat inovasi, membuat kita sadar apa yang udah kita hadapin sekarang itu semuanya nggak mudah. Ini ada sedikit sih yang mau Dewi tanyain, masalah strategi mungkin. Karena kan kita di dalam suatu tim itu kadang ada juga yang tidak sejalan ya dengan apa yang kita inovasiin. Seumpama kita punya tujuan tertentu, tapi kadang ada salah satu tim yang tidak sejalan dengan kita. Ya mungkin apa sih yang bagus untuk menimbulkan supaya kita tuh punya tujuan yang sama. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita rasain itu tuh menimbulkan semangat bersama. Terkadang kan ada di dalam satu tim itu ada yang agak nyerong kanan sedikit, nyerong kiri sedikit. Kadang kita juga nggak pernah tahu nih, apakah mereka suka dengan tujuan kita atau tidak gitu kan? Ada yang nerima atau tidak. Yang ingin saya tanyain itu apa sih yang bagusnya untuk kita sendirilah. Sebenarnya tujuan kita tuh hanya untuk contohnya mengembangkan Lencang Kuning. Apa sih supaya kita tuh satu tujuan gitu. Karena kita dalam tim yang besar untuk membangun rumah sakit yang besar juga, insya Allah mudah-mudahan akan lebih besar lagi di bawah pimpinan Dr. Dipta, supaya kita punya tujuan yang sama gitu. Untuk strategi yang bagus, setidaknya yang bisa kita timbulkan inovasi untuk kita pribadi lah gitu. Terima kasih dokter. Ya, baik. Ini pertanyaan yang Mbak Dewi susah ini, harusnya dijawabnya sama Dokter Dipta ini. Ya, nanti Dokter Dipta menambahkan lah ya. Jadi kalau misalkan itu pastilah nggak cuma di rumah sakit Lancang Kuning, dimanapun gitu ya tempat kita kerja, mau itu seperti saya sebagai akademisi atau misalkan di perusahaan atau di rumah sakit atau di dinas gitu ya, kedinasan di dinas kesehatan atau rumah sakit daerah, hal-hal seperti itu pasti ada. Ya mungkin ada lah, belum tentu pasti, tapi sebagian besar mungkin ada.
mungkin ada orang-orang yang kita pengen lari, dia malah ganjel. Ya, ketika kita mau lari, dia bukan bukain pintu, tapi malah nyimpen kakinya untuk ganjel kita dan bikin kita jatuh ketika kita akan melakukan percepatan gitu. Ya, hal-hal seperti ini mungkin muncul gitu. Ya, nah bagaimana kita menyikapi itu gitu ya? Memang kalau kondisinya seperti ini, makanya tadi saya bilang, kenapa ini mah yang bisa tahu jawabannya adalah Dokter Dipta, karena memang tidak bisa dipungkiri, salah satu yang menjadi poin penting untuk bisa mencegah hal-hal seperti itu kan bagaimana kita membangun sistem di sebuah tim, itu rumah sakit, kantor, dan lain sebagainya, untuk kita bisa saling backup, saling jaga, bagaimana Dokter Dipta bisa menitipkan nantinya ke ketua unitnya kemudian bisa mengkondisikan staff-staffnya dan lain sebagainya supaya terjadi harmonisasi. Itu adalah sebuah proses manajemen yang terjadi dalam sebuah sistem gitu. Ya, jadi hal-hal seperti itu saya rasa Dokter Dipta sudah punya cara untuk bisa melakukan bagaimana harmonisasi. Ini kan berarti masalahnya di harmonisasi ya. Bagaimana harmonisasi yang ada di dalam institusi pelayanan rumah sakit atau sebuah sistemnya itulah. Mungkin nanti Dokter Dipta akan membantu menjawab itu. Karena memang yang pertama, mitigasi kondisi seperti itu harus diciptakan sistemnya lewat upaya-upaya yang dilakukan oleh organisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun itu sudah dilakukan ya dengan baik, tetap aja hati orang nggak ada yang hati orang itu susah ketebak ya gitu. Dokter Dipta sebaik apapun menciptakan sistem mitigasi supaya harmonisasi itu terjadi, bisa saja kondisi penyimpangan yang tadi Mbak Dewi ceritakan tuh ada. Itu mungkin. Ya. Maka sebenarnya enaknya organisasi berbasis keislaman ya, kayak misalkan Lancang Kuning, Dompet Duafa, hal-hal lain yang juga mesti dilakukan dalam melakukan harmonisasi selain dari pendekatan manajerial gitu ya. Bagaimana pula kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan yang secara transaksional langsung kepada pencipta gitu. Jadi lewat doa-doa yang dilakukan, lewat tausiah-tausiah yang melunakkan hati, itu juga kayaknya penting. Jadi selain pendekatan manajerial, ya, yang kedua pendekatan-pendekatan spiritual seperti ini, saya rasa itu patut dilakukan. Apalagi dengan basic rumah sakit atau organisasi yang berbasis Islam, hal seperti ini jadi lebih mudah untuk dimasukin dibandingin untuk sesuatu yang sifatnya umum lah gitu ya. Gitu ya. Ya kayak gitulah. Ini kan lebih enak gitu ya. Karena apa ini penting dilakukan? Karena bisa jadi ada segala sesuatu yang nggak bisa kita sentuh ya secara logika lewat pendekatan manajerial, tapi itu bisa disentuh lewat pendekatan-pendekatan spiritual kita. Apakah nanti yang bersangkutan akan menjadi lunak hatinya dan mendukung, atau malah justru nanti yang bersangkutan malah keluar gitu kan, dan akhirnya juga malah nggak jadi penghambat di situ gitu. Itu mungkin. Jadi lakukanlah dua tadi lah. Kalau manajerialnya mungkin nanti Dokter Dipta yang banyak cerita. Tapi yang kedua pun saya rasa itu penting. Dan yang ketiga, kalau dalam urusan melakukan inovasi, teman-teman ketika melakukan inovasi, tapi ternyata terganjal oleh teman yang merasa bahwa kamu mah nggak bisa. Kamu mah dulu aja bikin apa gagal, sekarang mau bikin inovasi yang lebih gede gitu. Misal ada yang kayak gitu, ya, maka gitu. Ya kita harus keluar dari kalau saya analogikan itu tuh seperti kotak korek api lah. Jadi teman-teman adalah kutu gitu ya. Anggaplah begitu, kutu kucing atau kutu anjing yang bisa lompatnya tinggi, mestinya tinggi kan gitu. Kemudian karena di lingkungan ada seperti itu, ketika teman-teman bilang apa dia selalu kamu mah nggak akan bisa. Itu kan ibarat teman-teman dimasukin ke dalam kotak korek api, setiap teman-teman punya gagasan, punya percepatan, punya inovasi, maka selalu mentok dengan tingginya si kotak korek api tadi. Jadi yang harusnya loncatnya 2 meter, sekarang dia cuma bisa loncat sekitar 2 cm aja. Nah, maka jawabannya gimana? Ya keluar dari kotak itu, nggak usah memperhatikan atau nggak usah baper dengerin si orang yang selalu menjatuhkan teman-teman, dan coba cari support teman lain yang sekiranya bisa mendukung. Atau bahkan kalau perlu, langsung ke atasannya. Ya, ke kepala unitnya atau ke direkturnya lah, ke Dokter Dipta pasti nggak akan ditolak sama Dokter Dipta. Untuk sesuatu yang positif, pasti dia support. Jadi,
Ya, kalau menurut saya tinggalin aja daripada misalkan tuh capek-capek untuk bagaimana membangun dia supaya mendukung saya dan jadi sejalan. Kalau itu memang bisa dilakukan bagus. Tapi kalau enggak, kalau saya pribadi ya, tinggalin aja. Tinggalin aja, cari lingkungan yang lebih kondusif untuk Anda bisa melakukan percepatan lewat inovasi tadi. Kayak gitu. Jadi ibaratnya ini nih, salah satu kuncinya juga jangan baper deh, serius deh. Ini baper tuh bahaya. Kita punya apa, terus orang lain nentang, atau kita punya sesuatu, kata orang lain jelek, yang kamu gini, terus kita akhirnya jadi nggak punya semangat untuk melakukan motivasi. Nah ini juga bahaya gitu. Jadi ya saran saya sih nggak usah terlalu dengerin hal itu. Kalau memang ada sesuatu yang bisa diambil baiknya, misalkan dia menyampaikan sesuatu bahwa oh kamu tuh nggak bisa ngelakuin ini karena bla 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 bla, jangan baper dulu, dengerin dulu apa yang diomongin, jangan-jangan benar dan itu harus kita antisipasi. Ya. Tapi kalau seandainya memang yang dia sampaikan bahkan nggak ada nilainya buat kita, artinya memang dia memang senewan aja sama kita gitu. Emang nggak suka secara personal, bukan dia bilang kita jelek karena memang berdasarkan analisis yang dia punya. Ya kalau yang seperti itu tinggalin aja. Saya rasa sih begitu mungkin ya Mbak Dewi, dan dimanapun mungkin orang-orang seperti itu akan ada gitu ya. Dan tambahannya mungkin disampaikan nanti sama Dokter Dita. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Terima kasih, Dani. Ya, baik, makasih Dokter Dani. Dari Dewi gimana? Cukup? Insya Allah, alhamdulillah setidaknya tempat seperti itu pasti bakalan ada. Yang setidaknya dari masukan dari Bang Dani ada sedikit motivasi ya. Insya Allah mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik lagi untuk Dewi pribadi. Terima kasih Bang Dani pencerahannya. Ya, sama-sama Mbak Dewi. Pokoknya buktiin dengan prestasi yang dilakukan atas inovasi yang Mbak Dewi buat. Baik. Aja. Prinsipnya selama Mbak Dewi nggak merugikan orang lain, ya. Intinya nggak merugikan orang lain, nggak membahayakan orang lain. Jadi tindakan atau inovasi yang dilakukannya nggak membuat orang lain rugi atau secara medis bertentangan dengan kewenangan gitu ya. Ya lakuin aja. Ya. Kayak terima gitu. kasih. Ya. Sama-sama, Mak. Luar biasa Kang Dani, tadi jadi ingat juga beberapa, ini mungkin sedikit tambahan ya. Waktunya memang udah over ini juga nih, tapi nggak apa-apa Kang Dani. Jadi kalau kita bicara ini Kang Dani, jadi kalau ini dalam konteks baru di Rumah Sakit Lancang Kuning. Kalau Kang Dani mungkin sering ketemu dengan banyak komunitas ataupun inovator-inovator ya, tim-tim di Jawa Barat, dan juga secara akademisi itu punya apa ya, cakrawala, selain pengalaman, cakrawala knowledge lah gitu ya, tentang hal-hal dalam membangun tim itu mungkin lebih luas begitu. Jadi saya sangat bersyukur nih. Jadi ada insight-insight juga buat saya, Kang Dani. Nah, jadi masalah yang tadi disampaikan oleh Dewi itu memang sangat lumrah ya. Bisa dibilang ada dimanapun ya. Ada dimanapun. Tinggal kita mau menghabiskan energi kita di mana gitu aja. Karena kalau kita seperti salah seorang tokoh ya, siapa ya yang saya tahu ini Hasan Al-Banna yang bilang kewajiban kita itu jauh lebih banyak daripada hak kita gitu. Jadi selama kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan ya gitu, kemudian betul tadi yang disampaikan Kang Dani, tidak merugikan orang lain, cenderung untuk melakukan kebaikan, ya just do gitu, lakukan gitu, dan nggak usah ragu gitu. Kalaupun dalam prakteknya ada kekeliruan ya, salah sedikit atau ya namanya kita bertumbuh gitu. Jadi kalau bertumbuh tapi nggak pernah jatuh, ya nggak bertumbuh ya. Kalau kayak anak kecil untuk bisa berdiri, berjalan, berlari kan harus jatuh dulu. Nah, kemudian yang mungkin tambahan selanjutnya, bagaimana kita ketika ada orang yang dalam tanda kutip ya toksik begitu ya, misalnya, itu kita harus kembali kepada grand why-nya ya. Kenapa kita lakuin ini gitu. Kenapa kita harus membangun tim ini? Kenapa sih kita harus majuin Rumah Sakit Lancang Kuning gitu? Kenapa sih harus
memotong angka tunggu di farmasi gitu. Kadang obatnya adalah cobalah kita berobat gitu. Sebagai pasien, kemudian harus menunggu lebih dari 1 jam untuk nunggu obat. Nah, ini mungkin kegelisahannya akan muncul gitu. Nah, makanya munculnya Grand Y-nya ini yang harus dipicu ya. Kadang-kadang orang nggak tahu gitu. Kalau ternyata di timnya ini ada yang membuat proses kita berinovasi, memperpendek angka tunggu itu dianggap sebagai apa ya, musuh begitu. Jadi kalau kita sudah mengupayakan untuk memberitahu ini loh tujuannya, kemudian kita sudah memberikan apa ya, wadah-wadah untuk bisa mengembangkan diri, mengetahui bahwa itu tuh keliru ya. Kemudian sudah ada mekanisme manajemen yang membuat sebenarnya leader-leader itu udah memberikan arahan. Nah, yang angka terakhir itu yang dibilang Kang Dani, tinggalin aja. Betul, karena kita nggak mau habis energi pada orang yang tidak mau ikut gelombang yang kita sudah upayakan gitu. Kita mau maju nih, tapi ini kok beloknya satu orang ini ke kanan terus atau ke kiri terus. Kita pada mau lurus gitu. Dan mayoritas sudah lurus semua gitu. Ya kalau memang sudah tidak bisa lagi, tinggalkan gitu. Makanya saya sempat bilang ke manajemen, di manajer ya, itulah teman-teman yang kita upayakan bagaimana hasil dari rapat misalnya dari kita sepakati A, ketika keluar ruang rapat tetap A, jangan di level manajemen belok-belok juga gitu, karena itu akan membuat teman-teman kita di layanan ini bingung gitu ya. Kalaupun nggak setuju, itu setuju di ruang rapat teman-teman. Kalau udah ke bawah, ya itu harus sama satu frekuensi kita. Mungkin itu untuk yang pertanyaan kedua, secara tambahan. Mungkin ada lagi, mungkin pertanyaan, kawan-kawan? Izin bertanya, Dok. Oh, mantap ini. Ini kayaknya berapa SKS nih, Kang Dani? Berapa SKS? Harusnya inovasi memang betul jadi satu mata kuliah khusus kayak Dokter Dita. Iya betul. Ya silakan. Kayaknya tadi suara siapa tadi ya? Silakan langsung. Bu Sisti kalau Bu Sisi ya, Sisli. Wina ya. Iya Dok. Nah silakan. Izin bertanya Dok. Saya kan juga di sini masih dalam proses belajar. Jadi saya ingin menanyakan, seandainya nih sistem sudah bagus, kontrol sudah bagus kayak gitu, ternyata hasil evaluasi itu tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Apakah ada inovasi yang bisa dikatakan inovasi itu gagal kayak gitu, atau ada nggak jangka waktu tertentu yang mengatakan bahwa inovasi itu berhasil? Apakah inovasi itu juga harus diperbaiki seperti itu, Dokter? Baik. Nih bagus juga nih pertanyaannya ya, Dokter Dipta ya. Jadi ketika kita bikin sebuah inovasi gitu ya, kita sudah merencanakan dengan matang. Ketika pertama itu ABCDE untuk melakukan sebuah inovasi tertentu, ya. Nah tadi dikatakan ini sistemnya udah bagus, controllingnya udah bagus, tapi evaluasi nggak sesuai dengan harapan, gitu ya. Nah itu seperti apa? Nah ini mungkin nggak? Itu mungkin. Jadi apa yang perlu dilakukan? Maka kalau teman-teman belajar manajemen, nih Dokter Dipta ahlinya lah, dia S3 manajemen soalnya kan. Doktoral manajemen. Jadi kalau teman-teman belajar manajemen, itu kan proses evaluasi itu dilakukan tidak hanya di akhir kan, tapi proses evaluasi dilakukan bahkan dari mulai kita proses gitu kan, kemudian menjalankan tahap awal dan lain sebagainya. Nah maka rekan-rekan ketika kita menemukan ada penyimpangan atau ada kekeliruan yang muncul, ketika kita menjalankan sebuah inovasi, itu bisa diubah inovasinya, ya. Jadi nggak melulu, tapi kan di rencana kita harus A gitu. Tapi ternyata di lapangan, oh kita harus melangkah ke B gitu. Misal contoh nih, saya bikin inovasi warung gizi, sebuah pelayanan warung gizi di Jakarta untuk ngatasin masalah stunting di wilayah tersebut. Dan ini juga dapat penghargaan runner-up PKM CSR Award di tahun 2019. Itu awalnya rencana kita tuh yang akan dilakukan intervensi adalah ibu bayi balitanya.
ya. Tapi pada kenyataannya di lapangan, ibu bayi balita itu harus benar-benar effortnya besar banget ketika kita akan lakukan intervensi kepada mereka. Karena apa? Karena yang jadi masalah setelah dianalisis, dilakukan studi kualitatif, tingkat pendidikan mereka yang rendah dan aspek paternalistik yang begitu kuat di lingkungan itu. Maka yang tadinya mau intervensi ke ibu, kita mau belokin ke ayah juga susah karena mereka kerja. Maka intervensi yang dibangun adalah bagaimana pendampingan lewat kader-kader kesehatannya. Nah, kayak gitulah. Jadi kader-kader kesehatan ini kemudian yang dikuatkan pasti butuh keluar budget baru kan untuk memberikan insentif yang di awal ini tidak kita rencanakan. Nah, gimana cara kita ngubah itu ya? Akhirnya kita pakai sebuah dana stimulan yang akhirnya kader itu bisa menggaji dirinya sendiri lewat usaha yang dia lakukan berkaitan dengan pengentasan stunting lah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi ketika kita menemukan ada sesuatu kekeliruan yang itu memang bisa dibenerin untuk mencapai sebuah inovasi yang kita rencanakan, lakukan itu. Tapi ketika memang tidak bisa dan harus mengubah plan, ya maka lakukan itu. Jadi jangan dibiarkan sampai akhir kemudian evaluasinya atau kemudian inovasinya menjadi gagal gitu. Karena proses evaluasi itu tidak hanya di akhir gitu, tapi dia bisa juga ketika kita melakukan pelaksanaan dan lakukan juga perbaikan. Ya monitoring kan seperti itu kan. Maka sebenarnya dengan controlling yang baik, harusnya hasil akhirnya itu baik. Karena kan fungsi controlling pengawasan itu bagaimana menjalankan atau bagaimana dia memastikan apa yang sudah direncanakan itu sesuai gitu kan dengan apa yang semestinya berjalan. Dan ketika itu tidak sesuai, maka dibenerin supaya itu bisa berjalan sesuai dengan track-nya. Tapi kalau memang nggak bisa dibalikin ke track-nya karena kondisinya nggak memungkinkan balik ke track-nya, maka bikin planning baru. Ya, jadi kalau nanya ke saya, oh nggak mesti kok inovasi itu harus A sampai Z-nya sesuai dengan yang direncanakan. Dan akhirnya kita nunggu gagal dulu baru bilang tuh kan gagal gitu. Nggak kayak gitu. Ya, dan berapa lama? Nggak ada aturan baku gitu. Bisa jadi nggak sebulan, 2 bulan, mungkin. Bisa jadi nggak 8 bulan, mungkin. Bisa jadi nggak setahun, mungkin. Tergantung dinamika yang kita temukan di lapangan. Nah, makanya tadi kan, teman-teman harus bisa merencanakan juga ketika kita melakukan inovasi, bagaimana proses monitoring evaluasinya. Ya, dan ketika akhirnya itu harus diperbaiki, ya perbaiki jangan nunggu akhir. Dan ketika ternyata nggak bisa diperbaiki, harus diubah, ya langsung diubah, nggak usah nunggu akhir. Tapi kalau seandainya dok, memang ini nggak ada pilihan, harus dilanjutkan, dan akhirnya pun inovasinya ini tidak berjalan sesuai dengan harapan kita, ya udah nggak apa-apa, artinya apa? Jangan dilanjutkan. Jadikan itu bagian evaluasi untuk kita bikin inovasi baru. Jadi skemanya macam-macam, Mbak Dwina ya. Bisa skemanya yang pertama, monitornya yang bagus sehingga akhirnya balik menuju jalan normal dan hasilnya bagus. Atau poin yang kedua, bikin misalkan setelah dilakukan monitoring di perjalanan, ini hasilnya nggak bagus, tapi nggak ada pilihan gitu. Kalau dilanjutkan akan tetap nggak bagus, bikin plan baru. Ya. Atau yang ketiga, ya nggak ada pilihan juga, harus dilanjutkan, atau bikin plan baru juga, tapi hasilnya tetap nggak sesuai arahan yang kita harapkan gitu. Gimana? Ya udah, nggak apa-apa gitu. Tapi jadikan itu pembelajaran bahwa oh oke, berarti ya inovasi ini nggak efektif gitu, nggak work gitu, nggak bekerja di kondisi yang kita hadapi sekarang. Ya makanya itu jadi bahan evaluasi untuk kita bikin inovasi yang berikutnya. Jadi ada 3 kemungkinan skema yang bisa terjadi ketika kita menjalankan atau running sebuah inovasi, dan berapa lama itu bisa ketahuan jelek buruknya, ya itu sangat-sangat bergantung dengan kasus dan dinamika di lapangannya. Kurang lebih sih seperti itu ya, Mbak Dwina, yang selama ini saya hadapi sih. Oke. Terima kasih, Dok. Ya. Cukup, Ina? Ya, cukup, Dok. Oke, baik. Luar biasa penjabaran ya tadi dari Dokter Dani. Sedikit menambahkan, ini sharing yang dihadapi di Rumah Sakit Lancang Kuning, Kang. Jadi untuk yang dulu awal-awal ya, silakan dokter. Di bulan November Desember nih Kang, mungkin bisa jadi ini juga pembelajaran gitu bersama. Jadi waktu itu kondisinya bor di bawah 10%, Kang. Jadi pasien nggak ada ya.
Nah, kemudian setelah kita coba lah mencari solusi begitu, akhirnya saya teringatnya itu ke kisahnya Siti Hajar dengan Ismail gitu. Ini sebenarnya konteksnya yang ditanya oleh Wina itu mirip apa yang kita lakukan ketika semua cara itu udah nggak bisa lagi gitu, dan kita bingung mau ngapain gitu. Nah, ini internet saya agak lambat kayaknya. Nah, jadi yang dilakukan itu terus bergerak ya, terus bergerak, kemudian tidak berhenti, artinya jangan menyerah begitu. Walaupun kita melihatnya itu nggak sangat mustahil untuk bisa menyelesaikannya, sangat mustahil. Jadi ya seperti Siti Hajar ya, cari air untuk anaknya di tengah padang pasir, dan akhirnya dapat gitu. Padahal di tengah padang pasir. Sampai sekarang airnya malah nggak berhenti-berhenti. Yang kita minum di sana, Kang Haji. Jadi, nah itu yang akhirnya saya coba cari solusi apa yang bisa dilakukan tanpa harus melakukan sebuah proses yang panjang gitu. Nah, itu yang saya baca dari pengalamannya Google, kemudian Apple ya. Dia pakai cara yang paling singkat gitu. Yang ini ditolak mentah-mentah waktu itu sama Nokia. Menolak untuk beradaptasi dengan inovasi layar touchscreen dan Android ya. Nah, apa yang dilakukannya itu cuman ada melakukan circle atau apa, cara berorganisasinya itu dia hanya melakukan analisa secara cepat ya, analisa secara cepat masalah yang ada di hadapan itu apa, kemudian yang kedua itu langsung eksekusi gitu. Setelah tahu metodenya tadi yang seperti digambarkan Kang Dani, kemudian langsung eksekusi. Nah, keberanian untuk mengeksekusi itu nggak semua orang siap gitu. Yang paling berat adalah eksekusinya. Kalau bergagasan, banyak orang bisa memberikan gagasan. Tapi mengeksekusi itu berat, ya itulah. Nah, kemudian ketika eksekusi menemukan tadi hambatan-hambatan, nah itu langkah ketiga adalah iterate, ya. Perbaiki kalau ada yang keliru, kalau ada yang salah, langsung. Kalau ada yang salah, langsung perbaiki, langsung tambal kalau ada yang bolong. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya apa? Evaluasi. Nah, terus begitu. Itulah yang dilakukan selama ini, Kang. Mungkin itu dapur Lancang Kuning yang dibuka untuk di forum ini. Kita lakukan hal yang mungkin orang lihat itu kecil, tapi kita lakukan konsisten setiap hari. Makanya kita bilang ke teman-teman, saya nggak minta kamu bangun rumah sakit ini jadi kinclong bersih atau seperti perubahan yang sangat signifikan. Saya cuman minta perbaikan 1% aja satu hari di unit masing-masing, dan kepedulian kita yang melebihi hal-hal yang sifatnya materialistis ya, yang bisanya diukur hanya dengan uang gitu. Nah, karena kita nggak punya uang, Jadi kalau kita ketemu sampah diambil, ketika kita lihat ada tempat kerja kita ini kotor kita bersihkan, ketika ada debu kita hapuskan, sekecil itulah yang saya laporkan sampai ke Jakarta, Kang Dani. Gitu. Jadi itulah yang dilakukan, sehingga bagaimana lingkaran evaluasi ini seperti yang Kang Dani, tapi yang Kang Dani ini lebih detail gitu teman-teman, lebih detail tadi yang ada grafiknya itu. Lebih detail. Nah, itulah secara tidak langsung yang kita lakukan selama ini, tinggal bagaimana kita sempurnakan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Kang Dani. Nah, ini sebagai salah satu poin yang menurut saya penting ya, apalagi di sini teman-teman manajer juga ikut ya, supervisor ikut, kepala ruangan unit ya ikut semua. Nah, itu menjadi PR kita semua, bagaimana kita istiqomah teman-teman. Istiqomah untuk terus cari perbaikan-perbaikan setiap hari. Nah, gitu. Mungkin itu Kang Dani dari acara ini ternyata
offsetnya cukup panjang. Tapi alhamdulillah materinya luar biasa, menambah wawasan dan jadi kapan kita ketemu ini Kang kopi darat ini ya. Jadi mungkin itu kami berharap ada semacam closing statement begitu dari Kang Dani untuk event ini dan juga pesan-pesan terkait dengan materi tersebut di akhir. Silakan Kang Dani. Ya, baik, terima kasih Dr. Dipta, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Sebagai penutup pertemuan sore hari ini, ya sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa tadi ya yang saya sampaikan di awal bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ya harus melakukan inovasi karena itu sebuah keniscayaan. Kalau Bapak Ibu cuma stagnan gitu ya, bisnis as usual gitu ya, melihat segala sesuatunya dan berkata pada diri bahwa ya udah dengan melakukan seperti ini pun cukup gitu. Karena saya digaji pun ya cuma sebatas sebegininya, maka yang saya lakukan cuma sebegininya gitu. Maka yang akan terjadi pada Bapak Ibu sekalian ya cuma sebegitunya. Ya. Maka tolong jadikan inovasi tadi yang sebuah keniscayaan itu adalah sebuah proses percepatan ya bagi Bapak Ibu dengan benderanya apakah lancang kuning atau dompet duafa ya dengan wadahnya itu untuk melakukan sebuah pelayanan kepada umat, pelayanan kepada publik terhadap satu isu, satu bidang yang sangat-sangat urgent dibutuhkan dan sangat-sangat mendasar gitu ya bagi setiap orang yang ada, kesehatan. Ya, teman-teman ketika melakukan inovasi dengan tujuan untuk melakukan percepatan terhadap pelayanan publik yang lebih baik di bidang kesehatan, dengan tujuannya memang untuk melakukan kontribusi, ya, untuk masyarakat gitu ya di bidang kesehatan, percayalah gitu ya. Saya sangat Dr. Dipta sebagai penutup, saya sangat yakin dengan janji Allah gitu ya, bahwa Allah menjanjikan kepada kita gitu ya bahwa ya ayyuhallazi ya amanu yang tangsurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum gitu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi ketika teman-teman di benderanya di organisasinya masing-masing menjadikan inovasi ini sebagai alat untuk menolong agama Allah, membantu umat gitu ya untuk mendapatkan pelayanan publik bidang kesehatan yang luar biasa, ya nggak usah ngurusin gaji, nggak usah ngurusin jabatan, nggak usah ngurusin apapun, karena Allah akan ngasih itu ke kita. Dan percaya atau enggak, itu yang banyak saya rasain. Dan mungkin juga itu banyak Dokter Dipta rasain, dan mungkin teman-teman yang lainnya lah gitu. Jadi ketika kita berfokus pada bagaimana menolong yang di bumi, dan ya tadilah inovasi sebagai salah satu tools-nya untuk mempercepat dan memperluas apa yang kita lakukan untuk menolong yang di bumi, maka yang di langit akan menolong kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Itu sebagai penutup. Jadi nggak usah mikirin bahwa nanti saya ngelakuin ini emang saya dapat apa. Paradox of sharing itu nyata. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak kamu bersungguh-sungguh, semakin banyak kamu mempercepat hal-hal baik yang kamu bisa lakukan kepada orang lain, maka semakin banyak pula apa yang nanti akan kamu dapatkan, mau itu gaji, jabatan, jodoh, dan lain sebagainya, itu Allah yang aturkan kepada kita. Jadi ya jadikan ini sebagai sarana untuk teman-teman melakukan ibadah sebaik-baiknya lewat ya tadi salah satunya inovasi. Ya, itu saja mungkin Dr. Dipta sebagai penutup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dengan teman-teman di Lancang Kuning dan teman-teman Dompet Duafa yang lainnya. Atur nuhun semuanya, terima kasih banyak. Ya. Baik, terima kasih Kang Dani atas konklusi dan juga statement akhirnya. Teman-teman semua, kita sampai di penghujung acara untuk LK-Talks yang batch 9 ini. Semoga apa yang sudah kita ikhtiarkan, ya, apa yang sudah kita rencanakan itu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan wasilahnya dengan berinovasi semoga menjadi salah satu cara Allah ya untuk membukakan pintu rezeki ya, pintu rezeki untuk kita, karena rezeki itu tadi yang disampaikan Dokter Dani bisa datang dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau kita tolong yang di bumi, masa yang di langit nggak tolong kita, itu ya berarti satu manusia. Baik, terima kasih Kang Dani. Mari kita tutup pertemuan LK-Talks ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih Kang Dani atas kehadirannya. Jangan bosan untuk kita undang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin pamit ya, Dokter Dipta dan Ya, teman-teman sama-sama semua. semuanya. Terima kasih. Ya, terima Saya kasih. tutup ya.